Chloe memang selalu kelewat jenius untuk ukuran anak normal. Sialnya, takdir mempermainkannya setahun lalu. Melemparnya masuk ke dalam alur komik roman picisan yang super klise. Saat terbangun, ia sudah berinkarnasi jadi putri dari sang tokoh utama yang bernasib malang, Ara. Di usianya yang baru 5 tahun ini, langkah kaki kecilnya yang menelusuri gang sempit menuju rumah tiba-tiba terhenti oleh pemandangan mobil mewah yang terparkir angkuh tepat di depan gubuk rakyat mereka. Kepala mungilnya sedikit miring, menyembunyikan seringai licik yang perlahan terbit di sudut bibirnya. Waktunya akhirnya tiba. Selama 12 bulan penuh, ia sukses bersandiwara jadi bocah polos yang bodoh. Ia tahu betul, inilah titik balik di mana keluarga Kwan akan muncul dan menyeret mereka kembali. Baru saja sebelah kakinya melewati pintu, sayup-sayup terdengar jeritan dramatis seorang wanita. "Ini ibumu, nak. Darah dagingku sendiri." Hasil tes DNA ini tak mungkin bohong. Maafkan ibu sayang, semua ini salahku membiarkanmu hilang saat kau masih berumur 5 tahun. Kelalaianmu lah yang membuatmu diculik saat itu. Tolong, beri ibu kesempatan untuk menebus semuanya. Pulanglah bersama kami ke kediaman keluarga Kwan. Kembalilah ke kehidupan mewah yang memang hakmu. Ayah dan kakak-kakakmu sangat merindukanmu. Cih, kalau mengikuti alur novel aslinya, sang protagonis wanita itu hidup sangat melarat. Demi melunasi tagihan rumah sakit ibunya yang sakit-sakitan, ia rela terjun ke kerasnya dunia hiburan yang kotor. Di sanalah takdir mempertemukannya dengan Iden Song, sang aktor papan atas sekaligus karakter utama pria. Pria itu terobsesi pada Ara hanya karena wajahnya mirip persis dengan cinta pertamanya yang telah mati. Eden pun menyodorkan kontrak konyol. Pria itu akan melunasi semua biaya medis selangit itu, asalkan Ara bersedia menjadi kekasih pura-puranya. Terdesak keadaan, Ara yang malang terpaksa menandatangani perjanjian itu. Bodohnya, ia malah benar-benar jatuh cinta pada bajingan beracun tersebut dalam waktu singkat. Seperti tipikal drama murahan lainnya, mantan kekasih Eden tiba-tiba muncul kembali dari kematian. Tepat di hari saat nyawa ibu Ara melayang. Hancur berkeping-keping, Ara memilih pergi secara diam-diam dari kehidupan Eden. Ia menghilang tanpa jejak. Tanpa menyadari ada janin mungil, diriku, yang tengah tumbuh di rahimnya. Mengingat memori memuakan itu, kilat dingin di mata Chloe seketika memudar. Ia segera memasang topeng balita polos nan menggemaskan. Dengan kaki-kaki pendeknya, ia berlari masuk sambil merengek. "Mama, aku pulang. Perutku lapar, mau permen." Cih, benar-benar ironis. Menjatuhkan harga diri banget rasanya. Orang dewasa harus bertingkah kelewat imut dan menjijikkan begini. "Mama, tante tua ini siapa?" Ara buru-buru menyembunyikan putrinya ke balik tubuhnya dengan protektif. "Sayang," bisiknya lembut. "Ini nenek. Ayo beri salam yang sopan." Dengan nada manja yang dibuat-buat, Chloe pun menyapa. "Halo nenek." Nyonya Kwan berusaha keras memaksakan senyum anggun ala sosialita ke wajahnya. "Ara, apakah gadis manis ini yang bernama Chloe?" "Benar, dia putriku." "Dia baru saja berumur 5 tahun, jawab Ara, berusaha menutupi gurat pedih di wajahnya. Masa lalunya meninggalkan trauma yang terlalu dalam. Nyonya Kwan pura-pura terenyuh dan memasang wajah prihatin. "Oh, nak, kau pasti hidup sangat menderita selama ini. Besok pagi, mobil keluarga akan menjemput kalian berdua untuk pulang ke rumah. Ibu bersumpah, mulai sekarang takkan ada seorang pun yang berani menyentuh kalian." Tatapan penuh kasih sayang palsu itu sukses membuat pertahanan Ara runtuh. Saat air mata mengalir di pipi Ara, Nyonya Kwan mengelus punggung tangan putrinya itu. Sebuah akting simpati kelas Oscar. "Sudah, jangan menangis lagi. Ibu harus kembali sekarang untuk menyiapkan kamar kalian. Kemaslah barang-barangmu malam ini. Jaga dirimu baik-baik." Ara hanya mengangguk patuh.
Matanya masih berkaca-kaca penuh haru saat ia mengantar ibunya hingga ke depan pintu mobil. Namun begitu, pintu mobil tertutup rapat. Senyum keibuan Nyonya Kwan seketika lenyap, tergantikan oleh tatapan sedingin es. Mama, kita beneran bakal pindah ke rumah nenek. Tatapannya agak seram, cicit Chloe, sengaja memancing kecurigaan sang ibu yang terlalu lugu agar sadar bahwa keluarga Kwan itu sarang ular. Ara tertawa pelan, sama sekali tak curiga. Sayang, dia itu kan ibu kandung Mama. Mimpi terbesar Mama saat ini cuma satu. Bisa kembali ke pelukan keluarga dan merasakan rumah yang sebenarnya. Tapi Chloe pantang menyerah. Ia melempar umpan kedua. Mama, nenek itu kaya raya ya, hartanya segunung. Ara menghela napas. Mereka punya kekayaan luar biasa, dan nama mereka sangat disegani di ibu kota Vedia. Sedikitpun Ara tak pernah menyangka, keluarga konglomerat yang selama ini hanya ia tonton dari TV, ternyata adalah darah dagingnya sendiri. Chloe memasang raut polos seputih malaikat sebelum melontarkan pertanyaan mematikan. Kalau nenek orang hebat, kenapa baru sekarang mereka jemput kita? Umurku kan sudah 5 tahun. Kok baru hari ini aku lihat nenek? Alih-alih menjawab, Ara hanya membelai lembut rambut putrinya. Sorot matanya sungguh buta oleh kepolosan. Chloe, dia tetaplah ibu Mama. Mana ada sih ibu yang tega menyakiti anaknya sendiri? Chloe langsung bungkam, menahan gemas hingga rasanya mau muntah darah. Ya ampun Mama, kepolosan dan sifat gampang percayamu itu sama saja dengan menyerahkan lehermu sendiri ke tiang gantungan. Pantas saja kau habis-habisan dimanfaatkan dan dihancurkan di cerita aslinya. Padahal kalau menurut novel, kedatangan Nyonya Kwan ini murni karena niat busuk, bukan demi keutuhan keluarga, melainkan demi menjual Ara layaknya barang obralan. Sang ibu malang itu akan dipaksa menikah dengan investor tua bangka dan rakus demi melancarkan bisnis mereka. Dan karena kepolosannya, Ara masuk perangkap lalu terikat ternikahan dengan bandot tua berumur 50 tahun itu. Ara pun mati tragis dalam siksaan, disusul oleh Chloe kecil yang mati kelaparan. Aku bersumpah, tragedi ini takkan kubiarkan terulang. Akan kuhancurkan dunia ini kalau perlu. Menyelamatkan protagonis naif ini dari nasib sialnya sudah mutlak jadi tugasku seorang. Nanti, setelah urusan ini selesai, aku akan memburu pria bajingan yang berstatus sebagai ayahku itu dan membuatnya menyesal pernah dilahirkan. Keesokan paginya, mobil super mewah itu sudah terparkir menanti untuk mengangkut ibu dan anak tersebut ke ibu kota Vedia. Silahkan duduk santai Nyonya, ucap si supir dengan nada kaku ala pelayan bangsawan. Perjalanan ke Vedia memakan waktu berjam-jam, jadi bersandarlah dengan nyaman. Chloe mengerutkan dahi, memasang tampang cemberut yang menggemaskan. Paman supir, emangnya nenek dan paman-paman di istana itu benar-benar sayang sama aku dan Mama ya? Sang supir nyaris tersedak ludahnya sendiri saat mengingat ancaman mengerikan Nyonya Kwan. Ia buru-buru mengangguk. Tentu saja Nona kecil, Anda adalah cucu kesayangan Nyonya besar. Beliau sangat bahagia bisa menemukan putrinya yang hilang. Semua penghuni kediaman Kwan tak sabar menanti kedatangan kalian. Chloe menggigit bibir, menyembunyikan seringai sinisnya. Kalau nenek emang segitu sayangnya sama kami, kenapa nggak kirim jet pribadinya saja untuk menjemput? Kata TV, kalau naik pesawat ke Vedia itu cuma butuh waktu 2 jam kan? Skakmat, si supir langsung kicep. Bagaimana mungkin bocah berumur 5 tahun bisa melontarkan sindiran setajam itu? Astaga, tiket ke Vedia sampai ludes tak bersisa. Gumam Chloe pelan sambil melirik ibunya penuh arti. Pantas saja semua orang rebutan ke sana. Sekarang aku paham situasinya. Padahal aku sudah kasih kode keras. Harusnya ibu sadar ada yang gak beres. Batinnya gemas. Akhirnya setelah perjalanan darat yang melelahkan, mereka menginjakan kaki juga di Vedia. Seorang pelayan mengantar Ara dan Chloe menuju ruang makan utama yang megah. Baru selangkah masuk, Nyonya Kwan langsung pura-pura terkejut. Ya ampun anakku,
Serunya berlebihan sambil memeluk tangan Ara seolah rindu berat. Tentu saja, nenek sihir itu sengaja mengabaikan bocah 5 tahun yang dianggapnya benalu ini. Chloe sih masa bodoh. Dia cuma mengangkat bahu, membiarkan wanita itu asik main drama jadi ibu peri yang penuh kasih. Dengan langkah kaki kecil yang sudah diatur sedemikian rupa, Chloe menghampiri Ethan, sang pewaris utama keluarga Kwan. Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan berseru super manja. "Halo paman tampan." Di detik yang sama, alur novel aslinya berputar cepat di otak Chloe. Kediaman Kwan ini tak ubahnya sarang ular berbisa, dan satu-satunya manusia waras dengan hati nurani di sini hanyalah pria di depannya ini, Ethan. Apalagi dalam waktu dekat, pamannya ini bakal naik tahta jadi penguasa konglomerasi bisnis bernilai miliaran dolar. Tambang emas berjalan. Demi masa depan damai, ia harus cari muka dan merebut hati pamannya ini. Tatapan Ethan tak sengaja berserobok dengan manik mata bulat yang berbinar itu. Bocah ini kelewat manis dan polos. Entah kenapa malah mengingatkan Ethan pada sosok seseorang yang sangat ia kenal. Wajah menggemaskan itu sukses menghangatkan hatinya. Ethan pun berjongkok menyamakan tinggi, lalu menggendong dan memangku keponakan kecilnya itu. "Siapa namamu, gadis manis?" Chloe mengerjapkan bulu matanya yang lentik, lalu membalas dengan nada kelewat imut. "Namaku Chloe. Tapi paman boleh kok panggil aku cinta pertamamu." Celotehan genit nan ceria dari bocah itu spontan membuat pertahanan Ethan runtuh. Ia tak kuasa menahan senyum lebarnya. "Astaga, dasar bocah nakal. Umurmu saja baru 5 tahun, sudah berani bahas soal cinta," tegur Ethan geli. Dengan cepat, Chloe ngeles sambil pasang wajah polos. "Aku kan sering lihat di televisi, paman. Kata orang, cinta pertama itu sosok yang bikin jantung kita deg-degan gak karuan. Nah, paman sendiri sudah pernah jatuh cinta belum?" Ethan mendadak kaku, tapi sejurus kemudian matanya berkilat menahan tawa geli. "Coba tebak, kira-kira sudah belum?" pancing Ethan. Chloe hanya tertawa kecil, padahal dalam hatinya ia mencibir sinis. "Jelas saja aku tahu hatimu sudah dikunci rapat oleh seseorang. Pasti si streamer gaming terkenal itu kan? Sayangnya, paman sayang, sebentar lagi kakek nenek bakal mengibarkan bendera perang buat misahin kalian berdua. Mereka bakal jadi penghalang terbesar kisah cinta kalian." Lamunan Chloe buyar saat lengkingan manja terdengar. "Ibu, ayah, kakak sudah datang ya?" Pintu ganda terbuka lebar, menampilkan Iris, putri ketiga keluarga Kwan yang berjalan gemulai. Usianya baru 18 tahun. Parasnya cantik, rupawan, dengan lekuk tubuh sempurna, memancarkan aura elegan khas putri bangsawan kelas atas yang sulit ditepis. "Sini Ara sayang, kenalkan ini adik bungsumu Iris," ujar Nyonya Kwan lembut. Topeng keibuannya terpasang sangat rapi saat memperkenalkan kedua putrinya itu. Dengan akting sekelas peraih piala Oscar, Iris menghampiri Ara. "Astaga, aku sampai gak bisa berkata-kata. Senang banget akhirnya kita bisa ketemu. Kakak cantik sekali, sumpah. Aku tuh kepikiran terus. Takut kakak hidup menderita di desa terpencil itu." Nada bicaranya mendadak berubah jadi simpati beracun. Ngomong-ngomong, suami kakak mana? Kok gak ikut ke sini? Cuma bawa anak kecil ini doang." Ara langsung memotong basa-basi busuk itu dengan nada dingin dan tegas. Ayahnya Chloe sudah lama meninggal dunia. Ara benar-benar enggan mengorek luka lama. Meski tipe wanita sederhana yang lurus-lurus saja, insting Ara langsung bisa mencium aroma kelicikan dari senyum adik perempuannya itu. Iris buru-buru menutupi kecanggungannya dengan senyum bak malaikat, lalu licik mengalihkan topik. "Ibu, keponakanku yang manis ini sudah 5 tahun kan? Wah, sudah waktunya dia masuk sekolah di Vedia dong. Ibu sudah carikan TK elit yang cocok buat dia belum?" Di saat yang sama, Chloe yang sedang anteng mengunyah makanannya langsung memaki dalam hati. "Sialan, mulai deh.
Episode konspirasi tekan neraka sudah di depan mata. Demi menutupi aib keluarga punya anak janda, para tetua Kwan ini diam-diam menyusun taktik licik dan murahan untuk merebut hak asuh Chloe dari ibunya. Mereka berlagak jadi keluarga super peduli, berdalih mau memasukkan cucu kesayangan ke taman kanak-kanak paling bergengsi. Padahal itu cuma jebakan. Begitu Chloe berhasil dikarantina di sana, Nyonya Kwan bakal langsung menjodohkan Ara dengan lintah darat bernama Tuan Li. Parahnya lagi, institusi pendidikan bodong itu jauh dari kata mewah, melainkan kamp penyiksaan berkedok sekolah elit. Baru beberapa hari disekap di sana saja, dijamin bakal bikin Chloe kurus, kering, kurang gizi. Kondisi mengenaskan itulah yang nantinya dipakai Nyonya Kwan buat mengancam Ara. Nikahi Tuan Li, atau anakmu mati pelan-pelan di sana. Mengingat plot sekelam itu, Chloe tanpa sadar menghela napas kasar. Sekolah itu murni gerbang menuju neraka. Rencana gila ini harus kuhancurkan. Titik, batinnya bertekad. Tiba-tiba suara Nyonya Kwan memecah lamunannya. Tenang saja, semuanya sudah kuurus beres. Formulir pendaftaran ke TK Royal sudah ibu selesaikan, ucapnya lalu menoleh dan menggenggam tangan Ara dengan raut kelewat prihatin. Umur Chloe sudah 5 tahun, masa depan pendidikannya itu harga mati yang gak bisa ditawar. Iris langsung menimpali, memuluskan jalan ibunya. Betul banget kata ibu, anakmu tuh butuh sosialisasi dan punya banyak relasi sejak dini. Kakak tahu nggak sih, anak-anak seumurannya di kota tuh bahasa Inggrisnya sudah cas, cis, cus? Masa iya kakak mau biarin dia gedenya cuma jadi anak udik yang main tanah? Nyonya Kwan lanjut melancarkan serangan mentalnya. Ara sayang, tolong dengarkan ibumu ini. Rajuknya memasang raut sedih piala citra. 19 tahun ibu sudah gagal menjagamu. Sekarang, biarkan ibu menebus semua dosa itu. Mendengar itu, Ara yang polos menelan mentah-mentah umpan tersebut. Matanya sudah berkaca-kaca menahan haru. Secerdas apapun Ara, dia tetaplah seorang ibu yang merasa putrinya memang butuh teman sebaya. Bukannya cuma mendekam di kamar sambil main game seharian suntuk. Chloe cemberut maksimal. Wajah bulatnya ditekuk kesal saat dia merengek keras. Paman, aku benci sekolah. Pokoknya aku gak mau ke sana. Aku cuma mau di rumah, main sama paman terus. Celotehan manja itu justru memicu alarm peringatan di otak cerdas Ethan. Dia sangat hafal tabiat kedua orang tuanya yang memuja uang bagai dewa. Keuntungan pribadi adalah motivasi tunggal mereka. Ditambah lagi, ibunya paling jijik dengan wanita yang berani mendobrak tradisi konservatif keluarga bangsawan. Bayangkan saja, anak kandungnya sendiri hilang 19 tahun, tapi wanita itu bahkan tak sudi repot-repot mencari tahu kabarnya sepeser pun. Lalu mendadak jadi ibu peri super perhatian begini. Jelas ada udang di balik batu. Meski Ethan biasanya malas ikut campur urusan drama receh keluarganya, intuisinya mengatakan ada konspirasi busuk yang sedang dimainkan. Beberapa jam kemudian, Iris dengan sok baik hati mengajak keponakan barunya itu melihat-lihat kamar. Chloe yang sadar sedang diawasi langsung masuk ke mode acting level dewa. Dia memekik kegirangan, menjatuhkan tubuh mungilnya ke kasur empuk sambil memeluk erat boneka beruang layaknya harta karun. Wah, bonekanya lucu banget, pekiknya super polos. Padahal dalam hati ia sudah merotasikan bola matanya muak. Boneka gembel begini, yang benar saja. Heh, mentang-mentang badanku bocah 5 tahun, kalian pikir mentalku juga segitu. Seleraku tuh mobil balap super keren, black card tanpa limit, atau PC gaming spek dewa tahu. Itu baru namanya surga dunia. Di ambang pintu, Iris tersenyum culas meremehkan. Gampang banget ngebodohin bocah kampungan ini. Dikasih rongsokan murah saja, senangnya sudah kayak mau terbang. Nikmati saja masa manismu yang singkat ini, dasar bodoh. Tiba-tiba nada suaranya dibuat memelas. Chloe manis, coba cerita sama tante. Kamu tahu nggak sih sebenarnya ayahmu itu siapa? Kata mama,
Papa itu penyelam hebat yang suka pergi ke dasar laut terdalam. Mata Iris seketika membelalak tak percaya. Hah? Masa iya ayah dari bocah menyebalkan ini punya pekerjaan sungguhan? Selama ini ia mengira pria itu cuma preman kampung atau gembel jalanan. Iris pun lekas memasang senyum palsu untuk merayunya. Wah, pintarnya keponakan bibi. Terus, sekarang papamu tinggal di mana sayang? Wajah polos itu mengangguk mantap. Papa tinggal di bawah air, Bi. Mama selalu bilang kalau papa itu penyelam paling hebat sedunia. Kalau orang lain cuma menyelam sebentar, papa sudah diam di dalam laut selama 5 tahun berturut-turut tanpa pernah naik ke atas. Ujung alis Iris berkedut hebat. Wanita itu harus mati-matian menahan makian yang nyaris meledak dari mulutnya. Alasan macam apa itu? Konyol sekali. Jelas sudah. Wanita licik itu pasti sengaja mengarang dongeng bodoh hanya untuk membungkam mulut cerewet anaknya. Dia sama sekali tak berniat membongkar identitas asli ayah anak ini. Kesabaran Iris habis. Enggan membuang waktu sedetik pun dengan bocah sialan itu, ia asal melempar alasan agar bisa segera kabur dari sana. Begitu pintu kamar bernuansa merah muda itu tertutup rapat, aura kekanak-kanakan di wajah Chloe menguap tak bersisa dalam sekejap mata. Jari mumilnya menari dingin di atas keyboard. Hanya dalam hitungan detik, ia berhasil meretas data sebuah taman kanak-kanak bernama Royal. Ternyata cuma sekolah bobrok anta berantah di sudut kota Vedia. Fasilitasnya hancur dan lingkungannya kumuh parah. Gadis itu melompat turun dari kursi dengan lincah. Lalu merogoh ke dalam tas ransel mungilnya. Ia mengeluarkan sebuah gawai super canggih. Layarnya mendadak menyala, menampilkan pesan dari seseorang bernama B. Bos, aku sudah menggali habis rekam jejak Aiden Song. Pria ini benar-benar monster di industri hiburan. Hampir semua data pribadinya dijaga sistem keamanan tingkat tinggi. Tapi tenang, aku sudah membobol semuanya dan mengirimkannya ke surelmu. Silahkan dicek. Chloe membalas singkat. Kerja bagus. Namun rasa penasaran B tampaknya memuncak. Ngomong-ngomong, bos ini lagi sembunyi di mana sih? Jejak digitalmu hilang total belakangan ini. Dengan raut datar tanpa emosi, Chloe membalas. Aku sedang bersiap masuk TK. B sontak syok berat dan mengetik protes. Ayolah bos, aku bukan orang bodoh. Jangan bercanda. Mana ada bocah TK punya kemampuan meretas mengerikan itu dan berdarah dingin sepertimu. Chloe hanya mengedikkan bahu acuh tak acuh. Ia sudah mengatakan kejujuran yang paling murni. Tapi ya, seperti biasa, anak buahnya pasti menganggap itu lelucon garing. Tepat pukul 9 malam, Ara memanggil putri kecilnya untuk tidur. Mama, mainan ini seru banget, seru Chloe riang sambil berputar-putar di atas kursi kecilnya. Tangannya pura-pura memencet keyboard dengan asal-asalan bagai anak bodoh. Ara membungkuk untuk menggendongnya ke ranjang, tapi gadis kecil itu sengaja memeluk leher ibunya erat-erat. Dalam gerakannya yang meronta, kaki Chloe menendang panel kontrol seolah tak sengaja. Seketika, layar raksasa menyala. Membongkar habis aib dan borok sekolah Royal. Ara membaringkan putrinya di atas bantal dengan sangat lembut. Lalu berbisik, tidur yang nyenyak ya sayang, biar mama yang matikan layarnya. Namun saat ia menoleh ke arah meja, tatapannya langsung terpaku pada dokumen yang terpampang di sana. Itu kan nama institusi yang direkomendasikan Nyonya Kwan. Setiap kali matanya menelan baris demi baris tulisan itu, napas Ara terasa semakin sesak seolah dicekik. Untaian kata-kata manis penuh bisa dari sang ibu. Siang tadi kembali terniang, berdengung bagai sirine bahaya di kepalanya. Kualitas pendidikan mereka itu nomor 1. Keluarga kita menanamkan banyak modal di sana. Biaya tahunannya saja tembus 500.000. Kamu mau lihat-lihat ke sana, tapi santai saja, tidak usah buru-buru. Nanti kita jadwalkan tur ke sana setelah ibu selesai mengenalkanmu pada keluarga besar. Tenang saja, Chloe itu tetap cucu kesayangan ibu.
Masa iya seorang nenek pelit memberikan pendidikan terbaik untuk darah dagingnya sendiri? Aliran darah Ara seakan membeku. Kenyataan ini menampar kewarasannya dengan keras, meruntuhkan segala kepolosannya. Di tengah kekalutan itu, suara lembut Chloe membuyarkan lamunannya. Mama, orang dewasa ternyata suka banget ya mainan alat ini. Tadi siang, aku lihat Bibi Iris menekan-nekan tombolnya. Terus dia malah sibuk nanya-nanya soal papa. Wajah Ara pucat pasi seketika. Jadi Iris yang berani mengintai kamarnya. Pantas saja veil-veil sialan ini mendadak terbuka. Dan yang paling kurang ajar, wanita itu berani mengorek masa lalu putrinya dan menanyakan sosok ayahnya. Ara menunduk. Ia berusaha melembutkan suaranya meski nadanya bergetar menahan murka. Memangnya, apa lagi yang Bibi bilang sama kamu? Ayo cerita ke Mama. Hati kecil Chloe bersorak girang, merasa menang telak. Akhirnya, Mama, otakmu jalan juga dan sadar akan permainan ini. Gadis itu berakting sedang mengingat-ingat. Dia memanggilku anak haram yang menyusahkan. Katanya, keberadaanku bakal menghancurkan masa depan keluargaku. Si kecil memiringkan kepalanya dengan mimik wajah bak malaikat tak berdosa. Mama, anak haram itu artinya apa sih? Itu nama jenis permen ya? Luar biasa. Kepiawaiannya mengipasi kobaran amarah benar-benar mengerikan. Lagi pula, mana mungkin bocah 5 tahun bisa mengarang cerita serumit itu. Sudah pasti kebenaran. Tepat seperti skenario sang anak, tatapan hangat Ara lenyap digantikan sorot mata sedingin es. Kamu tidur sekarang ya sayang. Mama bersumpah bakal menghancurkan siapapun yang berani menyakitimu. Siap Mama, Mama juga jangan begadang, tidurnya harus lebih awal loh. Chloe bergumam manja lalu mengecup pipi ibunya dengan manis. Di sudut lain kota, Nyonya Kwan tengah asik menelpon Tuan Li. Putri sulungku baru saja pulang dari luar negeri hari ini. Fotonya sudah kukirim barusan. Bagaimana? Anda tertarik dengannya? Tawa menjijikan khas pria hidung belang, menggema dari seberang telepon. Dia benar-benar merampas kewarasanku. Dengar baik-baik Nyonya Kwan. Aku sudah mantap ingin menikahinya. Tenang saja, begitu kita resmi jadi besan, aku akan menggunakan seluruh kekuasaanku untuk mendongkrak bisnis keluargamu. Gurita bisnis keluarga Li memonopoli kekuasaan di seluruh Viridia. Aliansi pernikahan sebesar ini jelas akan membuat pundi-pundi kekayaan keluarga Kwan meroket gila-gilaan. Membayangkan skenario itu saja sudah cukup membuat darah Nyonya Kwan mendidih karena serakah. Ia pun menyahut dengan nada menjilat. Kalau begitu, aku akan segera mengatur kencan buta untuk kalian dalam waktu dekat. Wah, aku tak sabar melihat keluarga kita bersatu. Sejurus setelah panggilan ditutup, kilatan keserakahan terpancar terang dari sorot matanya. Iris menyeruput tehnya sambil menyeringai licik bak iblis. Taktik yang brilian, Ma. Aki-aki jelek, gendut, dan numuakan itu adalah jodoh paling sempurna buat kakakku tersayang. Lagi pula, dia itu kan cuma barang bekas yang sudah buntung anak. Lantaran kesepakatan pernikahan itu sudah di depan mata, suasana hati Nyonya Kwan melambung ke langit ketujuh. Ia menoleh pada putri bungsunya dan berkata, Iris, sayang, umurmu juga sudah cukup matang. Kini giliran ibu yang harus merangkai masa depanmu. Ibu sudah menyeleksi para kandidat unggulan belakangan ini. Sang pewaris tunggal keluarga Chung di Vedia itu incaran yang sangat berharga. Gadis itu merenyek manja. Ih Mama, aku kan sama sekali tidak mau menikah dengan... Iris mengerucutkan bibirnya kesal, lalu bergumam. Kalau menurutku sih, Iden Song itu nggak ada tandingannya. Kita lagi ngomongin rajanya dunia hiburan. Cowok yang saldo banknya tembus $1 miliar loh. Belum lagi pesona mautnya. Dan yang paling penting, dia masih lajang. Nyonya Kwan mengangguk mantap, menyadari reputasi luar biasa pria itu sudah jadi rahasia umum. Di matanya,
Pria itu bukan sekedar calon suami idaman, melainkan target emas yang wajib ditaklukkan. Otak liciknya pun berputar, menyusun rencana pertemuan agar mereka berdua bisa saling menjerat, apapun risikonya. Keesokan paginya, Nyonya Kwan memberi titah dengan nada mutlak dan tak terbantahkan. Biar aku saja yang mengurus Chloe kecil kita pagi ini. Aku sendiri yang akan mengantarnya melihat teka barunya. Sedangkan kamu, pergilah ke perusahaan induk bersama ayahmu. Sudah saatnya kamu mulai terjun mengurus gurita bisnis keluarga. Ara yang sejak tadi melamun di depan sarapannya, akhirnya buka suara. Bu, tolong biarkan aku saja yang mengantar putriku hari ini. Namun, Nyonya Kwan langsung menepis permintaannya mentah-mentah. Sama sekali nggak bisa dibantah. Mengantar anak kecil itu cuma urusan sepele. Keterlibatanmu mengurus perusahaan saat ini jauh lebih mendesak. Pergi dan pelajari situasinya. Sebentar lagi, sebagian besar saham kita akan jatuh ke tanganmu. Saat Ara hendak memprotes karena jadwalnya sedang kosong, pintu tiba-tiba terbuka. Ethan muncul dengan auranya yang menawan, namun santai, lalu menyela. Biar aku saja yang mengantar tuan putri kecil kita ke sekolah. Pria itu nyaris tak tidur semalaman karena firasat buruknya mencium ada jebakan yang sedang disiapkan. Kepanikan langsung tergambar jelas di wajah Nyonya Kwan. Rasanya sangat mustahil ia membiarkan Ethan menginjakan kaki di teka tersebut. Di tengah ketegangan itu, keheningan rumah mewah tersebut mendadak pecah oleh suara barang hancur dari lantai atas. Disusul jeritan dan tangis histeris Chloe. Wajah Ara seketika pucat pasi. Ia pun berlari kesetanan menaiki anak tangga. Saat mendobrak masuk ke kamar bernuansa merah muda itu, serpihan kaca tajam sudah berserakan di lantai, bercampur dengan aroma anyir darah. Tatapannya terpaku ngeri pada putrinya yang tersungkur, dengan cairan merah pekat menodai kulit kaki mungilnya yang seputih pualam. Bocah itu terisak hebat, hingga menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Tak jauh dari sana, Iris berdiri kaku bagai patung. Dunia Ara serasa runtuh melihat pemandangan nahas itu. Jantungnya nyaris berhenti berdetak saking paniknya. Ia menjerit histeris. Sayang, bertahanlah. Mama akan bawa kamu ke dokter sekarang juga. Ya Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi? Ethan yang menyusul di belakangnya pun ikut menerobos masuk. Matanya langsung tertuju pada genangan darah yang mengerikan itu. Tatapannya mendadak berubah tajam dan sedingin es, menusuk ke arah adiknya dengan tuduhan bisu yang mencekam. Iris langsung berlagak panik. Ia berdalih hanya berniat membangunkan keponakannya, tapi anak itu malah bermanja-manja dan tak mau bangun kalau tidak dipeluk. Ia mengarang cerita bahwa tiba-tiba lengannya terasa nyeri hebat, membuatnya tak sengaja melepaskan pelukan itu, bertepatan dengan vas bunga yang tersenggol dan hancur berkeping-keping di lantai. Ditatap dengan penuh kecurigaan oleh kakaknya, Iris mulai ketakutan bakal dijadikan kambing hitam, dan langsung berseru, "Ini bukan salahku, vas kacanya jatuh sendiri." Namun di saat bersamaan, Chloe menyela di sela tangisnya. "Paman, jangan salahkan Bibi, ini murni kesalahanku." Ara hanya bisa menunduk pasrah sambil berbisik, "Mungkin ini cuma kecelakaan biasa. Aku yang salah karena lalai menjaganya." Hati Ethan serasa teriris mendengarnya. Lalu ia mengambil keputusan tegas. "Aku takut pecahan kacanya menancap terlalu dalam. Cepat bersiap, kita bawa dia ke rumah sakit terdekat pakai mobilku." Dengan tangan gemetar dan wajah tanpa rona sedikit pun, Ara bergumam lirih. "Terima kasih, Kak." Begitu mereka pergi, Nyonya Kwan langsung melabrak dan memaki putrinya habis-habisan. "Dasar bodoh kau, Iris. Sebenci apapun kau pada parasit sialan itu, masih ada ribuan cara buat menyingkirkannya nanti. Hubungan kita dengan Ara itu masih sangat rapuh dan belum stabil. Tindakan gegabahmu ini bukan cuma bikin dia curiga, tapi sama saja mengibarkan bendera perang dengan ayah dan kakakmu." Untuk pertama kalinya, Iris merasa benar-benar difitnah. Ia menghentakkan kaki dengan kesal dan berteriak, "Sumpah demi Tuhan bukan aku pelakunya, Bu. Itu murni kecelakaan."
Aku nggak sepicik itu sampai tega mencelakai anak kecil. Nyonya Kwan membuang napas kasar dan membalas. Sudahlah, biar pelayan yang membereskan kekacauan ini. Nanti begitu kakakmu pulang, kau harus meminta maaf padanya dan pasang wajah paling menyesal. Iris menyahut dengan nada ogah-ogahan. Iya, aku mengerti. Sementara itu, Ethan memacu mobilnya membelah jalanan menuju rumah sakit. Meski rasa sakit di kaki Chloe sungguh tak tertahankan, tapi membuka mata ibunya yang terlalu polos, sekaligus membongkar kedok busuk keluarga Kwan, jelas sepadan dengan penderitaan ini. Keheningan di mobil itu tiba-tiba dipecahkan oleh Ethan. Tuan putri kesayangan paman, jujurlah, apa benar kamu gak sengaja melukai dirimu sendiri? Chloe menarik napas panjang dan menjawab, aku yang nakal. Bibi gak ngapa-ngapain kok. Padahal di dalam hati bocah itu sedang tersenyum licik. Bagus paman, teruslah bertanya. Dramanya sudah kususun dengan sangat rapi. Ethan mencengkeram kemudi hingga buku jarinya memutih. Lalu berkata dengan nada tenang namun mengintimidasi. Jujur saja Chloe, gak usah takut, paman akan selalu jadi tameng pelindungmu. Dalam alur aslinya, malaikat kecil ini selalu jadi korban atas kelicikan Iris yang sangat pandai memutarbalikkan fakta dan memanipulasi pikiran semua orang agar merasa bersimpati padanya. Namun dengan jiwa Chloe yang baru, ini akan jadi senjata makan tuan. Dia bukan lagi mangsa lemah yang bisa diinjak-injak. Chloe pun meledak dalam tangisan pilu. Aku gak boleh ngomong. Kalau aku buka suara, Mama pasti bakal benci aku. Mah, aku bukan anak haram seperti yang mereka bilang. Dan aku gak akan biarkan mereka memisahkan kita. Aku gak mau punya ayah baru. Bibi mengataiku sampah lalu mendorongku sampai jatuh. Ara membeku di kursinya. Darahnya seolah berdesir dingin. Tangisan Chloe makin menjadi-jadi hingga suaranya nyaris serak. Aktingnya benar-benar pantas diganjar piala Oscar. Dia yang di kehidupan sebelumnya pantang menangis, hari ini sukses meneteskan air mata yang cukup untuk menenggelamkan satu kota. Anak haram, sampah, ayah baru. 3 kata itu bagaikan palu godam yang menghancurkan semua topeng kepalsuan. Sambutan hangat keluarga Kwan selama ini ternyata cuma ilusi murahan. Diam-diam mereka menyimpan rasa jijik yang mendalam pada ia dan putrinya. Senyuman manis mereka tak lebih dari sekadar kedok untuk menutupi niat beracun di baliknya. Amarah. Ara meledak bagai gunung berapi. Ia menoleh ke arah sang kakak dan mencecar. Kak Ethan, apa kau juga bersekongkol dalam rencana busuk ini? Ethan membelokkan mobil mewahnya yang berwarna biru tua masuk ke pelataran rumah sakit, lalu menjawab tegas. Mana mungkin aku tega menusuk adikku sendiri dari belakang. Setibanya di dalam, setelah dokter selesai membalut luka Chloe, ia memberi peringatan. Kalian sebagai orang tua harus lebih waspada. Anak secantik ini, kalau sampai serpihan kacanya mengenai mata atau merusak wajah imutnya, masa depannya bisa hancur berantakan. Ara mati-matian menahan tangis sambil mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya pada dokter itu. Ia kemudian beralih menatap sang kakak, mengungkit masalah sekolah. Nyonya Kwan gembar-gembor kalau teka royal itu yang paling elit sekota. Tapi setelah kucek sendiri, tempat itu ternyata sekolah paling bobrok untuk anak-anak. Andai saja putriku tidak terluka hari ini, mereka pasti sudah membuangnya ke sudut gelap itu tanpa ampun. Kalau keluargamu sebegitu bencinya padaku, untuk apa menyeretku kembali ke neraka ini? Bisiknya pilu, seakan hatinya tercabik. Selama ini ia membohongi diri, mengira telah menemukan pelukan hangat keluarga untuk berlindung dari kejamnya dunia. Ethan terpaku. Tak habis pikir, keluarganya tega merancang jebakan kotor untuk gadis kecil berumur 5 tahun. Kembali ke kediaman Kwan sama saja cari mati. Ucapnya tegas, menyadarkan wanita itu. Aku punya tempat aman dengan kamar kosong untuk kalian berdua. Bawa Chloe dan menginaplah di sana sekarang juga.
Kabut kesedihan di mata Ara sedikit memudar. "Baiklah," sahutnya pelan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia bersumpah. Begitu luka di kaki putrinya sembuh, ia akan membawa anaknya pergi jauh, kembali ke kota terpencil mereka, demi menghindari sarang ular penuh tipu daya dan kelicikan ibu kota ini. Tiba-tiba, dering ponsel memecah keheningan. Nama Nyonya Kwan berkedip di layar. Ethan menatapnya tajam, memberi peringatan keras. "Jangan sampai memancing amarah ibuku sekarang. Keluarga Kwan berkuasa penuh atas setiap sudut kota Vidya. Melawan mereka secara terang-terangan hanya akan membuatmu dan Chloe mustahil untuk kabur." Ara mengangguk, sadar akan posisi berbahayanya, lalu mengangkat telepon itu. Suara Nyonya Kwan terdengar bergetar dengan kepalsuan dari seberang sana. "Ara sayang, bagaimana keadaan cucuku yang berharga? Rasa bersalah ini nyaris membunuhku. Aku sudah memarahi semua pelayan dan menyuruh mereka menggelar karpet paling tebal di setiap sudut rumah ini. Ibu janji, malaikat kecil kita tidak akan terluka lagi." Sandiwara yang sungguh menyentuh hati. Sayangnya, sifat naif Ara sudah lama mati dan terkubur. Dengan nada sedingin es, Ara merespons tak acuh. Kakinya tertusuk pecahan kaca. Dokter menyuruhnya istirahat total, jadi aku akan menemaninya di rumah sakit seharian penuh. Nyonya Kwan menghela napas panjang bak aktris panggung, seolah benar-benar cemas. "Itu keputusan yang tepat. Jaga dia dan jaga juga dirimu, nak." Namun nada suaranya mendadak berubah licik. "Ngomong-ngomong, seisi rumah sangat gembira mendengar kepulanganmu. Besok ibu akan menjemputmu. Kita akan mengadakan pesta makan malam bersama keluarga besar." Ara langsung memotong obrolan itu dengan tegas. "Kita bicarakan lagi besok. Putriku sedang kesakitan dan membutuhkanku sekarang juga." Klik. Sambungan terputus. Topeng ramah Nyonya Kwan seketika luntur, tergantikan oleh seringai mematikan. Buruannya mulai sadar. Rencana menjebaknya dengan Tuan Li harus segera dieksekusi sebelum jalang itu lolos. Keesokan paginya, Ethan mengantar ibu dan anak itu ke apartemen mewahnya. Sambil menunjuk ke lantai atas, ia berkata santai, "Lantai 2 itu wilayah kekuasaan kalian. Semuanya sudah kusiapkan. Anggap saja rumah sendiri." Saat Chloe kecil asik berkeliling, tatapannya terpaku pada sebuah celah pintu yang sedikit terbuka. Ia mengintip dari balik celah dan terbelalak melihat kamar yang dipenuhi koleksi figur aksi Ultraman langka. Mata bulatnya berbinar kagum layaknya anak polos. Lalu melontarkan pertanyaan iseng dengan wajah tanpa dosa. "Paman tampan, kenapa banyak sekali Ultraman di dalam? Paman ini otaku ya?" Mendengar itu, Ethan langsung menoleh panik ke arah pintu. Ia bergegas menutup rapat pintu tersebut sambil gelagapan mencari alasan. "Itu punya teman dekat, Paman. Kadang dia numpang tidur di sini." Gadis kecil itu menopang dagu dengan tangannya, membalas dengan kedipan jahil penuh arti. "Teman dekat? Oh, aku paham. Maksud Paman pacar rahasia, kan?" Ara tertawa kecil lalu menegur lembut. "Chloe, jangan bicara sembarangan ah." Ethan terbatuk canggung, salah tingkah dan buru-buru mengalihkan pembicaraan. Sejatinya, Chloe tahu persis kamar itu milik Kate. Namun pikirannya mendadak terseret pada ingatan menyakitkan dari alur novel aslinya. Begitu kisah cinta terlarang mereka terendus oleh keluarga Kwan, orang-orang kejam itu akan menghabisi nyawa Kade tanpa ampun. Chloe pun beristirahat total di apartemen, sementara Ethan sibuk dengan urusan kantornya. Setelah menyajikan makan siang, Ara diam-diam pergi untuk mensurvei tempat bernama Taman Kanak-kanak Elit Royal. Naas, kesialan justru mengintainya di perjalanan pulang. Sebuah mobil mewah tiba-tiba memblokir jalannya. Disusul kemunculan Nyonya Kwan dari balik pintu. Wanita tua itu berseru dengan senyum palsunya yang menjijikkan. "Ara sayang, ibu baru saja mau mencarimu. Kebetulan sekali.
Kamu tidak lupa dengan paman keduamu kan? Beliau yang paling memanjakanmu saat kecil dulu. Begitu mendengar kabar kepulanganmu, beliau menangis terharu sambil terus bergumam. Leluhur benar-benar memberkahi keluarga kita. Malam ini semuanya sudah berkumpul menantikan kehadiranmu. Ayo naik, kita temui mereka sekarang. Ara menepis halus tangan wanita itu, berusaha mengelak. Maaf, tapi aku harus buru-buru ke rumah sakit untuk menebus obat pereda nyeri. Luka di kaki Chloe masih terus berdarah. Topeng malaikat Nyonya Kwan sama sekali tak retak. Ia justru memasang raut memelas. Ini semua salah ibu. Tolong jangan benci ibu, nak. Ibu cuma ingin menebus semua kesalahan di masa lalu. Kamu itu darah daging ibu. Masa kamu meragukan ketulusan ibumu sendiri? Terdesak oleh manipulasi murahan itu, pertahanan Ara goyah. Akhirnya ia pasrah dan masuk ke dalam mobil. Sementara itu, Chloe tengah menikmati waktu santai yang langka. Meringkuk nyaman di depan layar laptop di dalam kamar. Waktu berlalu tanpa terasa. Gadis kecil itu baru tersadar ketika semburat senja mulai mewarnai dinding kamarnya dengan cahaya jingga kemerahan. Keringat dingin mulai. Harusnya mama sudah pulang dari tadi. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat sebuah skenario buruk melintas di kepalanya. Dengan tangan gemetar, ia merampas ponsel dan menekan nomor ibunya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Chloe memukul jidatnya frustrasi. Kalau alurnya masih sama dengan novel sialan itu, berarti lintah darat keluarga Kwan sedang menyeret Ara untuk ditumbalkan kepada bajingan tua, Tuan Lee. Tanpa pikir panjang, ia menelpon Ethan. Paman, mama hilang. Tadi siang mama pamit pergi ke Teka, tapi sampai sekarang belum pulang juga. Aku takut banget, Paman. Tolong cari mamaku. Isaknya merdu, pura-pura meneteskan air mata demi memuluskan aksinya. Sialan tubuh cebol ini. Coba saja aku tak terjebak di tubuh bocah 5 tahun. Sudah kuratakan markas mereka dengan tanah. Dosa apa aku di masa lalu sampai harus bereinkarnasi jadi makhluk lemah yang bisanya cuma akting menangis begini? Suara berat Ethan yang menenangkan seketika memadamkan amarahnya. Tenanglah Tuan Putri kecil, Paman akan membereskannya. Chloe pun manggut-manggut, kembali memainkan perannya sebagai gadis penurut. Aku ingat betul plot novelnya. Nenek sihir Kwan itu pasti akan mendobrak kamar hotel dengan membawa gerombolan orang demi menjebak Ara agar tidur dengan si hidung belang Lee. Benar-benar skenario murahan. Jika rencana busuknya berhasil, nama baik Ara akan hancur lebur tanpa sisa. Ditekan oleh rasa malu dan sanksi sosial, ia pasti terpaksa menikahi bajingan tenik itu. Tak butuh waktu lama bagi anak buah Ethan untuk melacak pergerakan wanita itu dan mengunci lokasinya di Hotel Imperia. Ethan menatap Chloe dengan sorot mata penuh kasih sayang. Biar paman yang menyelamatkan ibumu dan membawanya pulang dengan selamat. Tugasmu hanya satu. Duduk manis di dalam mobil ini layaknya anak baik. Jangan pernah keluar walau selangkah pun. Bisa janji? Chloe mengerjap sok polos dan mengangguk patuh. Begitu Ethan membanting pintu mobil dengan wajah kusut nan panik, dia langsung berlari ke hotel bersama pesuruhnya. Ya ampun, rencana gelap apa lagi yang lagi mama susun? Sampai nyeret aku ke tempat antah berantah begini. Begitu kerumunan menelan sosok mereka, terdengar bunyi klik pelan pertanda kunci terbuka. Gadis cilik itu pun mengendap-endap turun dari kursinya. Berjalan tertatih-tatih bak anak bebek sambil ngomel kesal. Paman gila, dia pikir murung anak kecil di mobil tertutup gak bikin mati lemas apa? Bego banget sih jadi orang. Kaki-kaki mungilnya melangkah terhuyung menuju lift eksklusif. Di sana, dia berjinjit sekuat tenaga. Mati-matian berusaha meraih tombol lantai 30. Tiba-tiba jalan cerita aslinya melintas di otaknya. Di lantai itulah wanita licik bernama Nyonya Kwan menjebak Ara agar jatuh ke pelukan Tuan Lee. Sialnya, tubuh super pendek ini malah bikin dia susah jadi pahlawan. Sekuat apapun dia berusaha, tombol sialan itu tetap tak terjangkau.
Di tengah rasa frustrasinya, sebuah suara hangat mendadak menyapa. "Adik kecil, orang tuamu di mana?" Saat dia hampir putus asa, dua pria muda dengan aura konglomerat kelas atas melangkah masuk ke dalam lift. Salah satu dari mereka, yang dari setelannya terlihat jelas cuma asisten, menyadari kehadiran bidadari kecil yang sendirian ini dan bertanya dengan sangat lembut. Chloe menatapnya dengan mata bulat yang berbinar dan membalas. "Aku mau ke lantai 30 buat nyari mama. Tapi tanganku nggak nyampe buat mencet tombolnya." Senyum tipis mengembang di bibir sang asisten. "Tenang saja, biar paman yang bantu ya," ucapnya ramah sambil menekan tombol yang dimaksud. Namun, baru saja mau membalikan badan buat bilang makasih, tatapannya membeku menatap sosok berwajah datar di sebelah pria itu. Mulutnya melongo saking syoknya, sampai membentuk huruf O sempurna. Sosok dengan aura mematikan yang sedingin es itu. Astaga, itu Eden Song yang asli. Persis banget seperti yang dideskripsikan di dalam novel. Tokoh utama cowok yang otaknya udang, sekaligus ayah kandungnya yang sama sekali nggak pantas dipanggil bapak. Setelah memaki dalam hati, dia nekat maju dan mencengkeram ujung jas mahalnya. "Paman, apa paman kebetulan lihat mamaku di sekitar sini?" Dalam sekejap mata, si asisten langsung menepis tangan mungilnya dan menegur dengan tegas. "Hati-hati ya manis. Pak Direktur ini gila kebersihan. Tolong jangan sampai bajunya kotor." Chloe menghela napas jijik. Tokoh utama ceweknya polos kebangetan. Yang cowok malah bos bego nggak berguna. Kalau menurut naskah aslinya sih, Eden ini dulunya nyaris mati tenggelam waktu kecil, sebelum akhirnya diselamatkan sama pahlawan misterius. Saking begonya, dia malah ngira musuhnya, Serafina Cheng, yang udah nyelamatin nyawanya. Dikasihlah si nenek sihir itu segalanya, sementara harga diri Ara diinjak-injak cuma demi muasin ego si antagonis. Ironisnya, justru Ara lah penyelamat aslinya. Lamunannya seketika buyar oleh bunyi denting lift yang menandakan mereka tiba di lantai 20. Eden melangkah keluar dengan diikuti bayangannya. Telinga Chloe menangkap jelas perintah dinginnya. "Siapkan jas ganti buatku sekarang juga." Dia menggertakkan giginya kesal. "Sombong amat lo jadi cowok brengsek. Awas aja ya, papa tersayang, bakal ku bikin lo nyesel seumur hidup nanti." Lift pun kembali bergerak naik, dan akhirnya berhenti mulus di lantai 30. Dengan susah payah, si kecil menyeret kakinya melewati pintu, sementara bayangan pamannya yang ngejar-ngejar sukses bikin dia senam jantung. Saat sedang melangkah maju, suara derap langkah kaki yang terburu-buru terdengar dari arah belakang. Jantungnya serasa mau copot. Apa jangan-jangan pamanku udah nyusul? Belum sempat menoleh, bayangan raksasa dari sosok pria jangkung sudah menyelimutinya. Pria asing itu mendadak berhenti dan menatapnya tajam. "Ibumu di mana, bocah?" Suaranya berat dan memikat. Sudah pasti ini bukan suara pamannya. "Aku lagi nyari mama, tapi mama malah ngilang." Dia mengerja polos beberapa kali, lalu dengan sangat pro meneteskan air mata buaya yang berderai-derai. Wajah tampan pria itu mendadak kelam dipenuhi amarah. "Sialan," umpatnya pelan. Entah ditujukan buat siapa. Tepat saat itu, manajer hotel datang berlari dengan napas mos-mosan. "Tuan, targetnya sudah ketemu. Wanita bermarga Kwan itu menyewa kamar 319. Dan sekarang dia lagi berduaan sama Tuan Mudali dengan alasan ngobrolin bisnis." Mendengar info barusan, identitas sang kesatria tampan ini langsung tertebak di benak Chloe. Nggak salah lagi, dia pasti pewaris tunggal tahta keluarga Cheng, Tuan Kai Cheng. Di novel sih latar belakangnya nggak dibahas detail, cuma dibilang dia ini tumbal perebutan kekuasaan, mati di usia muda gara-gara ditusuk dari belakang sama saudara tirinya. Kai langsung melesat secepat kilat menuju kamar 319. Menyisakan perintah mutlak. "Jagain anak ini, jangan sampai dia kabur dari pengawasanmu." Manajer itu mengusap keringat dingin di dahi. "Siap,
Perintah Tuan akan segera saya laksanakan. Sementara itu, Chloe masih mematung di tempat. Otaknya dipenuhi tanda tanya. Reaksi pria elit barusan jelas banget nunjukin kalau dia ngebet pengen nyelamatin mamanya. Tapi, apa hubungannya Kai sama Ara coba? Mereka kan sama sekali gak saling kenal. Seingatnya, adegan semacam ini gak pernah ada di novel sama sekali. Apa jangan-jangan ini alur tersembunyi yang gak pernah diceritain? Di sisi lain, darah Kai rasanya mendidih gara-gara kepolosan Ara yang kelewatan. Bisa-bisanya dia mau disuruh masuk ke mobil si ular betina Kwan. Pasrah digiring bak anak domba ke kandang jagal Tuan Lee. Apa naluri keibuannya udah bikin dia hilang akal sehat? Dengan sekali tendangan maut, pintu kamar itu hancur berantakan. Telinganya langsung menangkap suara rintihan tertahan dari arah ranjang empuk. Di sanalah Ara berada, meronta dalam keadaan setengah sadar dan memohon ampunan. Sementara si bajingan kotor itu menindihnya sambil tertawa iblis kegirangan. Mata Kai membelalak ngeri. Amarah buas langsung membakar pembuluh darahnya. Bagaikan badai, dia melesat dalam 3 langkah besar. Mencengkeram babi gemuk itu dari ranjang, lalu melemparnya sekuat tenaga sampai terpental. Dia buru-buru berbalik, membungkus tubuh Ara yang gemetar hebat dengan selimut tebal. Suaranya berubah luar biasa lembut, berbanding terbalik dengan kebengisannya barusan. Sssst, jangan takut. Mimpi buruknya udah selesai. Kamu aman, dia belum sempat nyentuh kamu. Di sudut lain, Tuan Lee yang masih teler karena alkohol mulai memaki kasar. Anak pelacur mana yang berani-beraninya ngerusak kesenanganku, hah? Kai langsung menggeram dengan aura membunuh yang mengerikan. Sampah menjijikkan, kayak lo gak pantas disebut laki-laki. Mendengar itu, Tuan Lee membeku bak tersengat listrik. Semua makiannya langsung nyangkut di tenggorokan. Gimana gak kicep? Yang berdiri tegak di depannya ini iblis terkuat dari keluarga Cheng. Sosok monster yang mustahil bisa dia lawan. Sambil gemetar ketakutan, dia gelagapan nyari alasan. Tuan Cheng, sungguh dia ini calon istri saya. Syukurlah skenario terburuknya belum kejadian. Gadis cilik itu pun merentangkan kedua lengan mungilnya. Pasang aksi akting maksimal yang sanggup meluluhkan hati sedingin es sekalipun. Mama, perutku sakit banget karena kelaparan. Suara polos nan cadel itu bagaikan seberkas cahaya yang menembus pekatnya rasa putus asa. Menyatukan sisa-sisa kewarasan Ara yang nyaris hancur. Ya, cuma putri kecilnya inilah, satu-satunya pegangan hidupnya di dunia ini. Ara buru-buru menghapus air mata dengan punggung tangannya. Cup, sayangku jangan cemas. Mama bakal bawa kamu makan makanan yang paling enak sekarang juga. Jauh di lubuk hatinya, dia masih syok berat atas pengkhianatan Nyonya Kwan. Tega-teganya wanita itu memakai dalih ikatan darah buat menjebak dan mencekokinya dengan obat bius. Loh, Mama kok malah nangis? Chloe mengulurkan jari-jari mungilnya, mengusap lembut pipi sang ibu. Apa Mama juga lapar dan kesakitan kayak aku? Gak apa-apa, nanti porsiku kubagi setengah buat Mama. Ya, jangan nangis dong Mama, nanti aku kasih semua permenku deh. Mata pria bermargali itu membelalak tak percaya. Hah? Kau sudah punya anak? Pekiknya kaget. Nyonya Kwon yang licik itu rupanya berbohong. Ia membual bahwa putri sulungnya adalah gadis polos yang lama menetap di luar negeri dan sama sekali tak tersentuh kerasnya dunia. Sementara itu, Ara menganggap pria tua bangka itu tak kasat mata. Ia memeluk erat putri kecilnya, lalu menatap Kai penuh rasa syukur. Kau telah menyelamatkanku dari neraka. Aku berutang budi padamu, bisiknya. Kai tampak mengerutkan kening keheranan. Suara Ara terdengar familiar, namun asing di telinganya. Kau sungguh tak mengingatku? Tanya Kai penasaran. Belum sempat Ara menjawab, derap langkah terburu-buru memecah keheningan. Disusul teriakan melengking Nyonya Kwon yang meledak penuh amarah. Dasar ular serakah, kau pasti sengaja menjebak Tuan Lee kan?
Dasar perempuan udik tak berharta. Sudah kuduga kau akan langsung mengangkang begitu melihat pria kaya. Mana bisa aku mencegahnya? Lihat saja kelakuan mereka. Pasti sedang asik bermesraan diam-diam. Namun, makian itu mendadak tersangkut di tenggorokannya. Tubuhnya kaku bak patung. Matanya terbelalak ngeri melihat sosok bocah menyebalkan bernama Chloe berdiri di sana. Dan yang lebih gila lagi, pewaris utama grup Chong ada di ruangan ini. Sedang apa dia di sini? Di tengah kekacauan itu, Ethan menghela napas panjang, seolah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundaknya. Ia bergegas menghampiri Ara dengan cemas. Astaga Ara, syukurlah kau selamat. Aku nyaris gila memikirkanmu. Chloe menyela dengan tawa riangnya. Paman Ethan lambat banget sih. Aku sudah menyelamatkan mama duluan loh. Aku pantas dapat hadiah kan? Ethan menaikkan sebelah alisnya, mengomel dengan nada lembut. Dasar bocah nakal. Bukannya paman sudah bilang jangan keluar dari mobil. Chloe hanya terkikik iseng. Suasana hangat itu seketika hancur oleh suara dingin dan mengintimidasi milik Kai yang menatap manajer hotel. Hubungi polisi sekarang juga. Telah terjadi percobaan pelecehan di ruangan ini. Saksi dan barang buktinya sudah sangat jelas. Manajer itu membungkuk dalam-dalam dengan tubuh gemetar hebat. Baik Tuan Muda, akan segera saya laksanakan. Mendengar itu, Tuan Lee panik bukan main dan berteriak membela diri. Nyonya Kwon sendiri yang menyerahkan putri sulungnya kepadaku. Itu artinya dia calon istriku. Masa aku bisa dipenjara cuma karena ingin bermesraan dengan calon istri sendiri? Di tengah ketegangan itu, kepolosan Chloe justru mengambil alih. Mama beneran mau nikah sama kakek jelek ini? Mukanya serem banget, mirip gumpalan lemak yang bisa jalan. Ih, aku benci banget sama lemak. Wajah pria parubaya itu merah padam menahan amarah yang meledak-ledak. Bocah kurang ajar, siapa yang kau sebut gumpalan lemak? Asal kau tahu ya, ibumu yang murahan itu tidak akan pernah bisa mencarikan ayah untukmu. Ara pun melangkah maju dengan sorot mata tajam tak gentar. Jari lentiknya membelai lembut pipi putri kecilnya. Sayang, nurut sama mama ya. Kamu pulang dulu bareng Paman Ethan. Nanti mama nyusul. Bujuknya pelan. Chloe mengangguk polos. Oke ma, tapi cepet pulang ya. Bocah 5 tahun itu langsung melompat ke gendongan Ethan dan mereka pun pergi. Begitu sosok kecil itu menghilang dari pandangan, hawa di ruangan itu kembali mencekam dengan tatapan saling membunuh. Aura dingin dan arogan khas pewaris tunggal konglomerat kembali menyelimuti Kai. Kata-katanya meluncur tajam bak pedang yang siap menebas. Aku sedang inspeksi rutin fasilitas hotel saat kebetulan lewat lorong ini, dan mendengar jeritan minta tolong. Saat aku mendobrak pintunya, sebuah tindak pidana sedang berlangsung tepat di depan mataku. Tatapan membunuhnya lalu beralih pada Tuan Lee. Simpan saja omong kosongmu itu untuk penyidik. Dan Nona Ara, kita harus segera melakukan tes darah padamu. Sangat jelas kalau kau berada di bawah pengaruh obat bius. Ara mengangguk mantap. Tentu saja, akan kulakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku dijebak. Balasnya tegas. Mendengar itu, Nyonya Kwon menyembur bak ular berbisa. Dijebak apanya? Kau sendiri yang kegatelan menyerahkan diri ke ranjangnya. Kalimat beracun itu terus dimuntahkannya demi menutupi rasa malu yang tak tertahankan. Bukannya kau yang merengek padaku minta dicarikan pria tajir melintir supaya kau bisa keluar dari lubang kemiskinan? Kumohon, ini tak perlu sampai ke meja hijau. Ini murni cuma cekcok internal keluarga kami. Wajahnya pucat pasi. Ngeri membayangkan reputasi keluarganya hancur lebur karena skandal murahan ini. Binangan air mata tertahan di pelupuk mata Ara. Namun nada suaranya sedingin es batu. Wanita yang berani melabeli dirinya sebagai ibu. Apa kau pernah sedetik pun menganggapku sebagai darah dagingmu sendiri? Minuman yang kau sodorkan di mobil tadi. Obat apa yang kau campurkan ke dalamnya?
Kenapa tubuhku mendadak lumpuh dan pandanganku gelap setelah menenggaknya? Kau membohongiku dengan iming-iming makan malam keluarga. Tapi nyatanya, aku malah berakhir sebagai tumbal di ranjang pria hidung belang. Akting pura-pura kangenmu itu rupanya cuma kedok untuk menjualku, kan? Pria tua bangka itu melonjak ketakutan. Sumpah, aku ini korbannya. Nenek lampir itu yang meracuniku dengan cerita bahwa putrinya tergila-gila pada pria matang. Aku dijebak. Saat aku masuk, dia sudah berbaring manis menungguku. Tiba-tiba, seorang tetua keluarga melangkah maju dengan senyum canggung demi mencairkan suasana. Tuan Muda Chong, sepertinya kurang etis jika polisi sampai ikut campur dalam keributan rumah tangga yang sepele ini. Ini sungguh cuma salah paham semata. Kai hanya merespons dengan kebisuan yang mengintimidasi. Sementara sang tetua keluarga Kwon itu mengasang topeng bijaksana dan menoleh ke arah-arah. Cucuku sayang, suka atau tidak, darah kami mengalir di nadimu. Jika nama baik keluarga hancur, kau juga yang rugi. Skandal kotor ini hanya akan meluluh lantakan martabat kita dan keluarga Tuan Lee di mata publik. Jadi, bersikaplah dewasa. Kita tutup saja kasus ini rapat-rapat. Ara langsung memotong omong kosong itu dengan tatapan menguliti. Kalau Anda sebegitu pedulinya pada kebanggaan keluarga, kenapa bukan cucu kesayangan Anda saja yang dinikahkan dengan pria tua ini? Wajah keriput sang tetua langsung menggelap menahan amarah. Mana sudi dia menyerahkan permata berharganya kepada pria berumur 40-an yang buruk rupa ini. Sampai kiamat pun, ia tak akan pernah menjerumuskan kesayangannya ke jurang kehancuran. Sebaliknya, Ara tak lebih dari sekadar aib berjalan di matanya. Hanya seorang perempuan hina dengan anak tanpa ayah. Di kalangan elit sosialita, status janda kotor seperti Ara sama saja dengan barang rongsokan tak bernilai. Jadi, membuangnya kepada pria seperti Tuan Lee adalah transaksi yang sangat menguntungkan bagi keluarga. Di sisi lain, sepasang mata elang Kai terus mengunci setiap inci wajah Ara. Pikirannya mencoba mencari kemiripan wanita ini dengan sosok bayangan yang terus menghantuinya. Namun nihil. Mungkinkah gadis ini sedang memainkan peran sandiwara tingkat dewa? Ekspresi polos tak berdosa itu tak memancarkan kelicikan sama sekali. Ia hanya terlihat bak gadis rapuh yang menjadikan kepura-puraan tegar sebagai tameng terakhirnya. Rasa ragu mulai merayapi benak Kai. Apa jangan-jangan dugaanku meleset? Apa aku mengejar orang yang salah? Tapi, jejak peretasan digital itu jelas-jelas bermuara ke kediaman wanita ini. Seumur hidupnya, Kai tahu persis bahwa hanya ada satu peretas jenius di dunia ini yang mampu membobol sistem keamanan tingkat tinggi dengan begitu sempurna. Ara melipat tangan di depan dada, tak gentar sedikit pun. Biarkan polisi turun tangan. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Chong. Tepat pada detik itu, senyum miring misterius terukir di bibir Kai. Sementara itu, Nyonya Kwon seolah tersambar petir di siang bolong. Topeng ibu penyayang yang selama ini ia pakai hancur berkeping-keping. Dengan suara bergetar, ia memelas. Tega sekali kau, kita ini keluarga. Tidakkah kau punya sekelumit belas kasih untuk memaafkan kesalahan kecil ini demi menyelamatkan muka keluarga kita? Ara hanya membisu, memberikan tatapan mengintimidasi. Rasanya percuma meladeni mulut berbisa yang tingkat tak tahu malunya sudah menembus batas nalar itu. Orang-orang selalu mendewakan cinta kasih seorang ibu yang katanya tak terhingga sepanjang masa. Namun, sosok yang berdiri di hadapannya saat ini tak lebih dari sekadar monster berdarah dingin yang dikendalikan oleh ketamakan. Ego gila harta yang menggerogoti nuraninya. Membuat wanita itu bahkan tak pantas dipanggil dengan sebutan ibu. Tanpa basa-basi, Kai mengakhiri drama konyol itu dengan menempelkan ponsel ke telinganya, membuat nyali semua orang di sana menciut habis. Malam berlalu dengan lambat. Ara dan Ethan baru menginjakan kaki di rumah menjelang subuh. Mendapati Chloe sudah terlelap damai di alam mimpi. Di balik layar,
Dua keluarga licik itu sibuk menggelontorkan uang tutup mulut untuk membungkam skandal ini dari publik. Hasilnya bisa ditebak, kasus itu ditutup secara paksa. Si tua Bangkali hanya dijatuhi hukuman formalitas kurang dari 30 hari penjara. Saat itulah mata Ara terbuka lebar akan kenyataan yang sesungguhnya. Kacau balau. Tapi apa gunanya? Bagi mereka, aku cuma pion lemah yang tak berdaya. Setidaknya topeng busuk keluarga Kwan sudah hancur lebur di mataku. Terpampang jelas. Luka putri kecilku, Chloe, mulai sembuh. Dan ini saatnya membawa dia pulang. Berada di sini membuatku sesak napas bagai menginjak duri. Aku tak sanggup melihatnya. Terluka lagi. Ethan menghela napas berat. Ara, keluarga Kwan berani melelang villa pedesaanmu, dan itu sudah terjual. Mata Ara membelalak tak percaya. Lancang sekali. Siapa yang memberi mereka hak atas hartaku? Bisa-bisanya mereka sepicik itu. Tubuhnya kaku, kuku-kukunya menancap kuat ke telapak tangan menahan amarah yang mendidih. Harga dirinya benar-benar diinjak-injak. Ethan meraih cangkirnya untuk mencecap minuman hangatnya, lalu berkata tenang. Dengar, tinggal di bawah perlindunganku adalah jalan keluar terbaik sekarang. Pengawal elitku akan menjaga kalian berdua. Begitu badai ini reda, aku akan menyiapkan rute rahasia agar kalian bisa pergi. Ara berbisik parau, penuh kebingungan. Kak, demi Tuhan, kenapa kau bersikap sedingin es pada keluarga sedarah kita? Pertanyaan ini selalu menghantuinya. Apa alasan sang pewaris sah dan putra sulung ini rela membelanya dan membuang keluarga kandungnya sendiri? Bibir Ethan melengkung sinis. Karena kebusukan mereka membuatku muak. Ayah cuma peduli pada uang, sedangkan ibu diam-diam mengotori ranjang pernikahan bersama. Simpanan rahasianya. Terus si Iris itu cuma ular berbisa yang jago menangis buaya dan berlaga jadi korban. Saat rahasia itu terbongkar, senyum licik diam-diam mengembang di bibir kecil Chloe. Berani-beraninya mereka merampas rumah kita, sementara bajingan itu cuma dipenjara 1 bulan. Demi langit, akan kubuat mereka merasakan neraka. Di saat yang sama, kepanikan meledak di lorong-lorong kediaman Kwan. Bodoh sekali kita mengizinkan wanita itu masuk lagi. Bentak Nyonya Kwan penuh amarah, menatap suaminya dengan sorot merendahkan, yang merusak sisa-sisa kecantikan di wajahnya. Memang ini ideku, tapi kau malah diam mematung dan setuju-setuju saja saat itu. Sekarang kau mau cuci tangan dan menyalahkanku. Lupakan saja. Toh dari awal keluarga Lee tidak pernah selevel dengan ambisi besar kita. Kita harus mulai mendekati keluarga Song. Apalagi putri kita Iris sedang dimabuk kepayang oleh Aiden Song. Mata Tuan Kwan berbinar serakah saat ia berbisik. Keluarga Song, apa kau yakin rencananya bakal berhasil? Lamunannya buyar saat kepala pelayan menerobos masuk dengan napas tersengal-sengal dan wajah pucat pasi. Tuan, Nyonya, gawat darurat. Internet sedang heboh. Skandal gila-gilaan yang menghancurkan kerajaan bisnis Lee. Berita menyebar luas kalau Tuan Lee sudah diborgol atas 18 dakwaan kriminal kelas kakap, terutama pencucian uang, penggelapan dana negara, dan penyalahgunaan jabatan. Laporan itu menghantam mereka bagai godam tak kasat mata. Masalahnya, pundi-pundi kekayaan keluarga Kwan terikat kuat dan dengan rantai bisnis keluarga Lee. Kehancuran mereka sudah pasti akan menyeret seluruh klan Kwan ke dasar jurang. Nyonya Kwan langsung histeris dan lepas kendali seraya menjerit. Kenapa kau diam saja? Kerahkan semua ahli IT kita untuk menghapus omong kosong itu dari internet sekarang juga. Pria parubaya itu meremas tangannya dengan putus asa. Keringat dingin membanjiri dahinya. Skandal ini menyebar ibarat tsunami,
mustahil bisa kita hentikan. Monster gila macam apa yang berani membocorkan malapetaka ini? Nyonya Kwan meledak marah. Sementara itu, tatapan suaminya menajam dingin. Mencari tahu siapa pelakunya itu cari mati. Mengingat media sudah menelan mentah-mentah aib ini, dalangnya pasti predator raksasa yang bergerak dari bayang-bayang. Cepat kumpulkan pemegang saham utama untuk rapat darurat. Kita harus memutus total semua hubungan dengan keluarga Lee dan segera menyelamatkan diri dari kapal karam itu. Namun, secercah kecurigaan memusik sang istri. Kehancuran instan Tuan Lee setelah kesombongannya baru-baru ini terasa sangat janggal. Mungkinkah ada pihak kuat yang sedang membalas dendam demi Ara? Ia buru-buru menepis khayalan itu. Perempuan menyedihkan itu tak punya backingan apa-apa selain berlindung di balik Ethan. Ini pasti murni kebetulan. Satu-satunya penjelasan rasional adalah keangkuhan dan kekejaman Tuan Lee akhirnya memancing musuh bebuyutannya keluar dari sarang untuk menerkam. Di waktu yang sama, di pusat kerajaan Zhang di kota Vedia, aroma pekat kopi hitam menyelimuti setiap sudut ruangan VIP itu. Kai berdiri angkuh dengan tangan bersedekap. Garis rahangnya yang tegas memancarkan aura pria dominan yang mematikan. Sementara deretan monitor canggihnya berkedip liar, melacak jejak sidik jari digital dalam perburuan tanpa ampun. Hantu siber itu telah bangkit kembali dari kehampaan. Dalam sekejap mata, jagat maya kebanjiran aib kotor. Keluarga Lee yang selama ini terkubur. Namun, begitu badai data. Busuk itu tersebar. Sang peretas langsung lenyap bagai fata morgana. Kai melepaskan algoritma pelacaknya ibarat anjing pemburu, tapi ia hanya mampu mendeteksi secuil titik lokasi yang menyala sepersekian detik. Sialnya, sinyal terakhir yang menyulut kecurigaannya justru berasal dari desa terpencil yang sunyi itu, tempat yang sama persis. Gimana Ara sedang bersembunyi? Apa ini kebetulan takdir lagi? Benaknya berputar keras, memunculkan bayangan wajah Ara. Wanita itu yang tampak rapuh dan tak berdaya. Sehebat apapun ia mencoba, sangat mustahil menyamakan wajah polos itu dengan otak peretas jenius yang licin. Mungkinkah akting menyedihkannya sudah mencapai level sepsikopat ini? Musuhnya kali ini bukan sekedar dewa hacker, melainkan ilusionis bunglon tingkat tinggi. Dulu, sebelum Kai melintasi waktu kembali ke masa ini, ia telah membuang bertahun-tahun hidupnya demi memburu hantu ini. Yakin 100% kalau pelakunya adalah pria. Fakta gila itu baru menamparnya di malam nahas. Saat ia sadar, buruannya ternyata seorang wanita di balik topeng garang, yang sukses membuat otaknya konslet saat itu. Ia menunduk larut dalam ingatan masa lalu mengangkat gelasnya untuk menyesap kopi yang sudah sedingin es. Keheningannya pecah saat anak buahnya melapor. "Bos, ada pergerakan mencurigakan lagi dari kubu Kyle Zhang. Sepertinya dia mulai menargetkan Anda." Mata Kai menyipit memancarkan aura membunuh, lalu memberi titah setajam silet. "Kirim regu pembantai terbaik kita untuk meninggalkan ukiran memori berdarah di tubuhnya." Asistennya menyeringai haus darah. Sejak sang bos lolos dari insiden penculikan beberapa tahun silam, pria itu bangkit dari abunya, bermetamorfosis menjadi sosok iblis yang jauh lebih bengis. Penguasa bertangan besi yang tanpa ampun menginjak leher siapapun penentang di dalam klannya. Ia telah menjelma menjadi malaikat maut di bumi. Serius, aku benar-benar tidak menyangka bakal menabrak tembok keamanan super ketat di garis waktu ini. Chloe membuang napas panjang di tengah ruangan. Sederhana itu, menggaruk pelan hidung mungilnya dengan wajah polos. "Wah, nyaris saja identitasku ketahuan."
Ia menguap malas lalu menutup laptopnya. Berkat keruntuhan total kerajaan Li, para petinggi Kuan pasti jantungan dan tidak berani berkutik dalam waktu dekat. Akhirnya, ibu bisa tidur nyenyak. Namun, belum ada hitungan hari. Sang jenius peretas, Chloe, malah terjebak di neraka bernama Taman Kanak-kanak. Guru Li melempar senyum palsunya. Nah, anak-anak manis, siapa yang tahu hasil 3 tambah 2? Anak pintar yang bisa menjawab dengan benar. Ibu guru kasih stiker bintang emas bersinar di dahinya. Celoteh sang guru sok ceria, membiarkan gerombolan bocah ingusan. Suasana taman kanak-kanak itu sungguh riuh oleh celoteh riang. Tangan-tangan mungil berebut mengacung ke udara demi mendapat giliran. Senyum lembut menghiasi wajah Guru Li saat tatapannya menyapu wajah-wajah polos tersebut. Sebelum akhirnya terpaku pada sosok Chloe. Murid baru itu punya kulit seputih salju. Pembawaannya amat tenang, persis boneka porselen mahal. Sang guru berseru antusias. Nah, coba kita lihat apakah Chloe, putri kecil kita yang manis ini tahu jawabannya. Siapa yang bisa jawab 3 tambah 2 sama dengan berapa? Ekspresi Chloe tetap datar tanpa emosi, padahal batinnya menjerit frustrasi. Astaga, kapan siksaan mental ini kelar sih? Cepatlah dewasa, bertahanlah Chloe. Kamu pasti bisa, aku yakin, bisik bocah laki-laki berusia 5 tahun di sebelahnya. Pipi gembulnya bergetar saat ia mengepalkan tangan mungilnya, mencoba memberi semangat. Gadis itu menghela napas panjang. Baiklah, 3 ditambah 2 hasilnya 5. Jawabnya dengan nada kelewat datar. Sang guru terkesiap heboh dengan raut wajah berlebihan. Wah, luar biasa. Jawabanmu tepat sekali. Kamu benar-benar anak yang sangat pintar. Ini stiker bunga mawar merah untukmu. Kamu sangat pantas mendapatkannya. Ayo semuanya tepuk tangan. Bocah gembul tadi langsung melompat girang dengan mata berbinar kagum. Gila Chloe, kamu jenius banget. Terjebak di taman kanak-kanak benar-benar terasa seperti neraka dunia baginya. Untung saja, akhir pekan yang paling ia nanti-nantikan akhirnya tiba juga. Chloe tidur sangat pulas hingga baru terbangun saat jarum jam menunjuk angka 10 pagi. Ekor matanya menangkap secarik memo dari Ara di atas nakas. Isinya permintaan maaf karena harus pergi rapat mendadak, dan pengasuh yang akan mengurus makan siangnya. Di sana juga tertulis peringatan keras agar ia tidak keluyuran sendirian, sebab anak kecil gampang diculik atau tersesat. Chloe mendecih sinis sambil bergumam. Ya ampun, dia pikir aku balita bodoh apa? Ia langsung melompat turun dari kasur. Baru saja hendak menuruni tangga, sayup-sayup terdengar suara berisik dari ruangan sebelah. Dengan langkah mengendap-endap, ia mendorong pintu yang setengah terbuka itu, lalu bertanya dengan raut polos sok tahu. Siapa di dalam? Tante pacarnya paman yang bakal diajak nikah ya? Sedetik kemudian, kursi gim besar itu berputar. Untaian mie yang baru setengah dikunyah langsung meluncur jatuh dari mulut seorang pemuda yang melongo kaget, masuk kembali ke mangkuk ramennya. Cowok berambut coklat ikal itu kelihatannya baru berusia 17 atau 18 tahun. Ia buru-buru menyingkirkan makanannya, lalu menghampiri Chloe dengan mata berbinar-binar, layaknya menemukan harta karun. Astaga naga, Ethan ternyata tidak bohong. Keponakannya sangat menggemaskan. Sumpah, persis anak kucing. Tahu begini dari awal, lebih baik aku matikan siaran langsungku lalu lari kemari untuk menemuimu sejak tadi. Cowok itu terus saja nyerocos tanpa henti layaknya senapan mesin yang kelebihan peluru. Chloe diam-diam mengusap telinganya yang mulai panas, menggerutu dalam hati. Sumpah, orang ini cerewetnya minta ampun. Gadis kecil itu akhirnya memotong ocehannya, sambil mengelus perut ratanya dengan tampang kelewat serius. Aku lapar banget, ingin makan bakpao hangat sekarang juga. Siap laksanakan, Tuan Putri.
balas pemuda itu cepat. Aku punya sedikit kue kering nih, kamu mau? Tiba-tiba gerakan Leolin terhenti. Matanya membelalak lebar saat otaknya baru memproses ucapan Chloe sebelumnya. Tunggu dulu. Aku ini bukan pacar pamanmu ya. Kami itu sahabat karib. Lagian aku ini pria tulen yang kelewat tampan, bukan perempuan. Mulai sekarang panggil saja aku kakak Leo. Itu jauh lebih enak didengar. Bagaimana, setuju kan? Chloe malah menggembungkan pipinya kesal. Sambil mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru kamar, ia melontarkan pertanyaan yang sukses bikin jantungan. Kak Leo, kamu naksir pamanku ya? Mendengar itu, Leo sampai terjungkal dari kursinya. Ia tergagap. Ya iyalah, Ethan kan sobat kental dari dahulu. Wajar dong kalau aku sayang dia layaknya saudara sendiri. Namun, rentetan interogasi Chloe belum berakhir. Kalau beneran sayang, kenapa kalian tidak menikah saja? Kata ibu guru di sekolah, 2 orang yang saling mencintai itu ujung-ujungnya bakal naik pelaminan tahu. Sontak Leo terbatuk-batuk hebat, nyaris tersedak ludahnya sendiri. Buset, ini bocah belajar teori dari mana sih? Batinnya merana. Dengan raut seolah menahan krisis eksistensial, ia mencoba meluruskan. Begini ya bocil, kami berdua ini berteman murni tanpa unsur lain, paham? Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa kewarasan sebelum menyambung ucapannya. Coba dengarkan baik-baik Chloe. Kasih sayang sesama sahabat itu beda dengan cinta romantis. Aku peduli sama pamanmu murni karena asas pertemanan. Tidak ada bumbu-bumbu asmara geli semacam itu. Awas saja kalau kamu berani mengucap hal ngawur ini di depannya. Aku ini masih normal. Bisa kiamat kalau dia sampai dengar dan salah paham. Padahal, di alur novel aslinya, nasib Ethan sangat menyedihkan. Pria itu diam-diam memendam perasaan pada Leo, namun terlalu pengecut untuk mengutarakannya sampai akhir. Sayangnya, lamunan gadis kecil itu mendadak buyar. Begitu tubuhnya diangkat secara tiba-tiba oleh Leo, yang langsung menawari dengan nada ceria. Chloe, mau main game bareng aku tidak? Sontak mata gadis itu berbinar antusias. Mau banget! Dengan seringai sombong khas pemain pro, Leo menyahut. Sini, kakak ajarin cara mainnya. Kedua tangan mungil Chloe bertumpu di pinggiran meja, sementara pandangannya benar-benar tersedot ke arah monitor dengan takjub. Perhatikan ya, tombol ini buat kembali ke markas utama. Nah, kalau yang ini, toko untuk memborong senjata sama pelindung. Bagaimana bocil? Sudah paham konsepnya kan? Chloe mengangguk semangat. Beres, sekarang giliranku yang coba. Ada jeda sejenak saat Leo menatapnya ragu, sebelum berbisik. Oke deh, tapi ingat ya, ini rahasia kita berdua. Jangan sampai pamanmu tahu. Biar gampang, pemanasan dulu melawan bot komputer saja ya. Ucapannya baru saja mengudara ketika daun pintu perlahan terayun terbuka. Disusul bariton sedingin es milik Ethan yang mengintimidasi dari arah punggung mereka. Ada keributan apa ini? Kalian lagi ngapain? Bunyi benturan keras terdengar saat Leo panik menutup laptopnya secara paksa. Keduanya refleks menoleh kaku ke arah ambang pintu secara bersamaan. Bagaikan tertangkap basah, Leo melompat dari kursinya dengan salah tingkah. Bukan apa-apa kok. Oh, hey Ethan, kebetulan banget, Sabtu depan ada malam penghargaan buat para kreator konten nih. Minta tolong temani cari setelan jas yang pas dong. Chloe juga wajib ikut, mana berani aku meninggalkan bocah sendirian di rumah. Bahaya tahu. Chloe langsung mengibaskan tangannya, menolak mentah-mentah. Dih, ogah banget jadi obat nyamuk kalian berdua. Ethan menanggapi dengan wajah datar andalannya. Terserah. Kalau begitu tetap di rumah dan jangan bikin repot pengasuh. Dari atas balkon, Chloe bersandar santai mengawasi kepergian 2 pria dewasa tersebut. Namun seketika, netranya menangkap kilatan cahaya kamera yang mencurigakan dari balik rimbunnya semak-semak taman bawah. Gadis itu menyipitkan mata, instingnya langsung waspada. Ada penguntit kurang ajar yang diam-diam mengambil foto Ethan dan Leo.
batinnya tajam. Sepertinya keluarga Kwan sudah mulai mencium bau rahasia terbesar Ethan. Keluarga kolot itu punya aturan kaku yang mematikan. Fakta bahwa sang pewaris menyukai pria sudah pasti akan menjadi pemicu kehancurannya tanpa ampun. Memori masa lalunya tentang plot asli novel itu mendadak terputar kembali dengan sangat jelas. Saat itu, seorang artis ternama tiba-tiba berpura-pura menjadi korban sambil menangis sesenggukan, menuduh Leo telah melecehkannya di acara tersebut berbekal tangkapan layar obrolan palsu. Skandal murahan itu sukses merobek citra baik Leo, menyulapnya jadi sosok monster menjijikan di mata publik. Berkat fitnah keji yang berhasil mencuci otak masyarakat luas tersebut, karir Leo hancur lebur. Ia mendadak jadi musuh masyarakat nomor 1 hanya dalam waktu semalam. Pemuda itu sudah mati-matian membela diri. Ia bersumpah ponselnya raib dicuri, dan tak pernah sekalipun mengirim pesan kotor itu. Namun suaranya sama sekali tak didengar. Agensinya langsung lepas tangan. Mereka mendepaknya dengan memutus kontrak secara sepihak. Bahkan merilis pernyataan resmi untuk memboikot figur publik yang tak punya moral. Namun, puncak dari segala mimpi buruknya adalah saat seorang penggemar fanatik menyerangnya secara brutal hingga lengannya patah parah. Cedera fatal itu merebut kemampuannya untuk mengendalikan papan ketik seumur hidup. Bagi seorang atlet game profesional, vonis itu sama saja dengan eksekusi mati. Bagian paling menyakitkannya, saat insiden itu terjadi, Ethan tengah dikirim secara paksa untuk urusan bisnis di luar negeri, membuatnya tak bisa melakukan apapun demi menolong sahabatnya. Percekik oleh caci maki dunia, tangan yang cacat, serta masa depan yang runtuh. Mental Leo hancur tak bersisa. Tragedi kelam itu akhirnya ditutup oleh keputusan sang pemuda untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Tunggu dulu, malam penghargaan kreator konten yang tadi, Chloe tenggelam dalam lamunannya. Kilau licik melintasi sepasang netranya. Waktu terasa melesat begitu cepat sejak pamannya menyeret pemuda itu untuk memilih baju pesta. Kini, ia harus berpacu dengan waktu. Mengingat Kak Leo itu kelewat polos dan baik hati, aku jelas harus turun tangan. Mana mungkin aku diam saja melihat paman hampir kehilangan belahan jiwanya. Lagi pula, masa depanku sebagai pewaris tahta bisnis ini sedang dipertaruhkan. Di tempat lain, Nyonya Kwan menggebrak meja dengan tumpukan foto seraya membentak keras. Lihat sendiri kelakuan memalukan ini. Bocah berandalan bernama Leolin itu yang bikin Ethan nekat memutuskan hubungan dengan keluarga kita selama bertahun-tahun. Pantas saja, selama ini dia selalu menolak semua wanita cantik yang kita jodohkan. Ternyata pemuda tampan ini yang sudah mencuci otaknya. Wajah Tuan Kwan langsung padam menahan amarah yang meledak-ledak. Ia menggeram tajam. Entah gosip itu benar atau cuma isapan jempol. Hama ini harus segera disingkirkan dari hidup Ethan. Aku tak akan membiarkan garis keturunan keluarga Kwan hancur di tangannya. 7 hari berselang. Di tengah hiruk pikuk bandara, Alara berjongkok dan berbisik lembut pada putrinya. Chloe sayang, Mama harus pergi ke luar negeri menemani pamanmu urusan bisnis selama beberapa hari. Kamu harus jadi anak pintar ya. Turuti semua kata Kak Leo. Dan jangan pernah jauh-jauh darinya. Janji? Gadis cilik itu mengangguk penuh semangat. Siap laksanakan, Ma. Semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa makan tepat waktu ya. Sejujurnya, saat ini adalah masa keemasan Alara. Karirnya sedang meroket tajam di perusahaan Ethan. Ia mekar bagai bunga liar yang mandiri dan tangguh. Melepaskan diri dari nasib tragis sebagai karakter wanita lemah seperti di alur novel aslinya. Ethan melirik Leo penuh arti dengan senyum tipis, lalu berpesan, "Kalau ada masalah, langsung hubungi asistenku." Leo membusungkan dada dan menyahut angkuh. "Tenang saja, aku bukan anak kecil lagi. Nyawaku taruhannya demi menjaga keponakanmu." Padahal dalam hati Ethan membatin pasrah. Justru yang aku khawatirkan itu dirimu, yang bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Perasaannya sungguh tak enak.
seolah ada badai pertanda buruk yang mengintai kepergian mereka. Di saat yang sama, Chloe mengerjapkan matanya dengan polos bak malaikat kecil seraya berucap, "Paman pergi saja dengan tenang. Pahlawan hebatku Kak Leo ini bakal aku jaga dan lindungi sepenuh hati." Ethan hanya bisa tersenyum simpul. Ia memberikan wejangan terakhir sebelum bergegas menuju pesawatnya. Sambil berjinjit, Chloe melambaikan tangan dengan antusias. Namun, isi kepalanya sedang menyusun rencana besar. Waktunya tiba. Aku harus menyelamatkan Kak Leo dari takdir buruknya. Pergilah tanpa beban, karena akhir tragis novel ini tidak akan pernah terjadi selama aku masih hidup. Aku bersumpah. Lamunannya buyar saat Leo mendadak berseru heboh untuk menutupi kecemasannya. "Ayo, ayo, waktunya makan enak. Ngomong-ngomong, besok aku bakal datang ke acara penghargaan selebgram. Kamu mau ikut menemaniku kan?" Chloe tersenyum lebar dan menyahut, "Wah, aku mau banget." Tentu saja ia membatin sinis. "Aku kesana bukan sekadar pajangan, tapi buat menginjak-injak hama pengganggu." Tak lama, mobil mereka tiba di pelataran gedung. Gadis cilik itu mengintip dari balik kaca mobil. Matanya membelalak melihat lautan manusia berdesakan di pintu masuk. Hampir semuanya adalah penggemar fanatik yang datang demi idola mereka, Leo Lin. Jeritan histeris penonton sungguh memekakan telinga. "Astaga, lightstick-nya banyak banget. Suasananya benar-benar gila. Kira-kira Kak Leo bakal muncul malam ini nggak ya? Sudah lama banget sejak siaran langsung terakhirnya. Duh, seandainya Ethan juga datang, mabar mereka berdua itu selalu bikin jantungan saking kerennya. Chemistry mereka memang juara." Sorakan penggemar itu masih terdengar jelas meski terhalang kaca tebal. Chloe tersenyum miris dalam hati. Sampai kapan cinta buta mereka ini akan bertahan? Begitu skandal besar meledak malam ini, para pemuja itu akan berubah wujud menjadi monster yang siap mencabik-cabik reputasi Leo tanpa ampun. Tanpa halangan, mobil mereka meluncur masuk melalui gerbang VIP. Pemandangan di dalam sungguh mencerminkan pesta kaum borjuis. Menara sampahnya yang menjulang, gelas kristal berkilauan, dan meja jamuan yang penuh dengan hidangan bintang 5. Para selebritas dan pesohor dunia maya asik bercengkerama diselingi tawarnya. Benar-benar definisi glamor sejati. Leo menunduk sejajar dengan wajahnya dan berbisik, "Sebentar lagi aku ada wawancara media. Kamu tunggu di meja ini ya. Jadilah Tuan Putri yang manis, oke?" Chloe hanya membalas dengan anggukan patuh. Tiba-tiba, suara wanita yang dibuat-buat manja menyela. "Ya ampun, kebetulan sekali. Wah, sepertinya kau bawa malaikat cantik ke sini." Radar waspada Chloe langsung menyala. Matanya mengenali sosok wanita itu. Mangsa yang sudah ia incar sedari tadi. Streamer legendaris Bella Bai. Ular berbisa inilah otak di balik hancurnya hidup Leo di novel asli. Ia meraup jutaan pengikut hanya dengan modal akting sok tersakiti yang kelewat mulus. Wanita licik ini menjadikan kehancuran reputasi Leo sebagai batu loncatan menuju puncak popularitas. Lalu berakhir bahagia menikah dengan pewaris konglomerat kaya raya. "Astaga lucunya, dari mana kau temukan boneka hidup ini?" sapa Bella, bibirnya melengkung membentuk senyuman plastik yang kentara. Dengan bangga, Leo langsung menyahut, "Ini keponakan sahabatku, namanya Chloe. Aku cuma dititipi sebentar." Imut banget kan? Berusaha sok ramah. "Astaga, imutnya. Coba kasih tahu tante, Chloe masih sekolah teka ya?" Si kecil mengangguk pelan. Suaranya terdengar mungil. "Iya, aku masih teka." Senyum Bella terus mengembang. "Wah, Chloe pinter banget deh." Si kecil malah memiringkan kepalanya. Di balik wajah polosnya tersimpan tatapan tajam. "Emangnya apa yang hebat dari anak TK? Jangan-jangan tante dulu nggak pernah sekolah teka ya?" Seketika senyum Bella kaku, wajahnya pias. Leo buru-buru tertawa canggung demi mencairkan suasana. "Maaf ya,
Namanya juga anak-anak, bicaranya suka asal. Jangan dimasukkan ke hati. Tiba-tiba, Finn, asisten pribadi Leo, berlari menghampiri mereka dengan napas tersengal. "Tuan, wawancara medianya sebentar lagi mulai. Setelah itu, Anda ada pertemuan tertutup dengan Tuan Muda Chung. Tolong diingat, keluarga Chung itu sponsor utama acara raksasa ini." Baru saja Leo hendak menitipkan ponselnya pada Finn, Chloe menyela dengan gaya manjanya yang khas. "Kakak, aku mau main game dong. Boleh pinjam HP-nya kan?" Mata Finn langsung membelalak panik. Ia buru-buru menyela. "Tuan, gawai semahal itu bisa hilang kalau dipegang anak kecil." Finn terus mencari-cari alasan. Namun, Leo langsung memotong ucapannya dengan santai. "Biarin saja, hitung-hitung biar dia nggak bosan menunggu." Leo pun menyerahkan ponselnya sambil berpesan. "Kamu diam di sini ya, jangan kemana-mana, merti?" Chloe mengangguk mantap. "Siap, bos." Diam-diam Finn melirik ke arah Bella yang langsung membalasnya dengan kedipan licik. Radar batin Chloe langsung menangkap sinyal gelap itu. Sudut bibirnya menyeringai tipis. "Dikira aku buta apa? Finn, si asisten pengkhianat ini kan sudah lama dibeli sama keluarga Kwan. Rencana busuk malam ini murni akal-akalan dia dan Bella si ular berpisah. Mereka berniat mencuri ponsel ini, lalu menyebar pesan palsu demi menghancurkan karir Kak Leo seutuhnya. Bella baru saja mendaratkan bokongnya di kursi sebelah Chloe. Namun, belum sempat mulut wanita itu terbuka, Chloe yang tadinya pura-pura asik main HP, mendadak melesat bak anak panah. Kaki mungilnya berlari terbirit-birit menghampiri pria jangkung di dekat sana. "Paman Jangkung, kita jodoh banget, bisa ketemu lagi," teriaknya girang. Ya, pria itu adalah Aiden Song, ayah kandungnya yang brengsek. Pesta mewah ini disponsori penuh oleh keluarga Chung yang berkuasa. Tentu saja, Aiden wajib hadir sebagai tamu kehormatan. Reputasinya sebagai penguasa jagat hiburan dengan ribuan artis di bawah kendalinya bukanlah isapan jempol belaka. Chloe itu ibarat kembang api, pantang diam dan selalu bikin ulah. Aura dingin dan sifat gila kebersihan ayahnya justru memancing jiwa jahilnya. Dia memeluk kaki pria itu erat-erat, menolak lepas bak lintah. Saat Paul menatapnya penuh harap, bocah itu mendadak berseru polos. "Aku sudah ketemu mama loh. Preman yang berani ganggu dia sekarang sudah membusuk di penjara." Asisten di sebelahnya menghela napas pasrah. "Maaf tuan, dia ini anak yang dibawa Tuan Lin." Mendadak, Bella menerobos masuk dengan napas tersengal. "Biar aku saja yang mengurus bocah ini," serunya. Sang asisten langsung menatapnya tajam penuh peringatan. "Aula penuh tamu penting. Jangan biarkan dia lepas sedetik pun," pesannya sebelum bergegas pergi. Bella memasang raut cemas palsu, padahal otaknya sibuk menyusun siasat merampas ponsel si bocah. Di tengah lamunan jahatnya, suara imut Chloe membuyarkan fokusnya. "Kakak cantik, aku kebelet banget mau ke toilet nih. Boleh tolong pegangkan ponselku sebentar?" Mata Bella langsung berbinar girang bak mendapat durian runtuh. Dengan nada manis menjijikan, ia menjawab, "Tentu sayang, kakak akan menjaganya baik-baik di sini." Chloe tertawa renyah, menampilkan kepolosan palsunya. "Wah, asik. Kakak memang yang terbaik," pujinya sambil mengangkat gaun merah mudanya, lalu berlari lincah pergi. Di sisi lain, Leo baru keluar dari ruang rapat menuju area istirahat. Jika mengikuti alur novel aslinya, pria itu akan segera tumbang karena sakit lambung parah dan terkapar sendirian di sana hingga fajar. Ironisnya, saat siuman nanti, karirnya bakal hancur lebur oleh rumor pelecehan palsu yang disebar Bella ke internet. Namun, Chloe menyipitkan mata bulatnya dan bergumam penuh tekad. "Bertahanlah kak, bantuan segera tiba." Seringai tipis terukir di bibirnya. "Aku berjanji akan membersihkan namamu." Bagai anak panah, gadis kecil itu melesat menuju target utamanya, kamar presidensial di ujung lorong.
wilayah kekuasaan mutlak keluarga Chung. Dia mendobrak masuk sambil menangis histeris. "Tolong kakakku, dia sekarat. Apa ada dokter di sini?" Suasana kamar mewah itu mendadak mencekam dengan aroma amis darah yang menguar. Tiba-tiba, seorang pengawal menendang benda mencurigakan ke sudut. Lalu Kai dengan gesit menutupinya menggunakan kain tebal. Mengabaikannya, Chloe melanjutkan akting memukaunya dengan suara bergetar. "Kumohon, Kak Leo pingsan karena sakit perut parah dan tidak ada yang membantunya." Tangisannya pecah bak air terjun kristal. Meski bau darah menyengat hidungnya, dia tetap memerankan bocah polos yang tak tahu apa-apa. Mengingat janjinya pada Alara, Kai menarik sapu tangan dan menyekat tangannya dengan dingin, lalu memecah keheningan. "Jangan menangis lagi, gadis kecil. Aku akan menyuruh tim medis membawanya ke rumah sakit pribadi kami sekarang." Isakan Chloe perlahan mereda. "Terima kasih, paman pahlawanku." Tanpa ragu, Kai membopong tubuh lemas Leo menuju pintu darurat, menyerahkannya pada tim paramedis yang langsung memindahkannya ke ambulans. Dengan raut wajah cemas bak malaikat kecil yang tak berdaya, Chloe menoleh ke perawat jaga. "Suster, kapan kakakku bisa bangun?" tanyanya manja. Sang perawat membalasnya dengan senyum keibuan. "Kakakmu terkena radang lambung parah. Pasti tadi rasanya luar biasa sakit sampai dia pingsan. Dokter sudah memberinya obat pereda nyeri dosis tinggi, jadi dia akan tidur pula sampai besok pagi." Gadis mungil itu melirik kamera pengawas dan bertanya polos. "Kamera itu merekam kita tidak? Aku takut bosnya memotong gaji Kak Leo karena dituduh bolos kerja kalau tidak ada bukti video." Perawat itu terkekeh pelan. "Tidak usah cemas, kameranya sedang mati kok. Di ambulans VIP ini, kamera harus mati kecuali Tuan Kai menyuruh sebaliknya." Chloe langsung mengeluarkan tatapan anak anjing memelas ke arah Kai. Entah kenapa, hati beku pria itu sedikit luluh. "Nyalakan saja rekamannya," perintah Kai tegas. Senyum licik terukir samar di bibir Chloe. Pancingannya sukses. Lumayan peka juga pria ini, batinnya bangga. "Kalau dia menolak pun, aku tinggal meretas sistem rumah sakit ini sendiri." Di saat yang sama, tatapan tajam Kai terus mengawasi bocah 5 tahun itu. Di balik wajah malaikatnya, insting Kai menjerit bahwa anak ini sedang merencanakan sesuatu yang besar. Mungkinkah gadis sekecil ini adalah nona misterius yang dicarinya? Sementara itu di tempat lain, Fa, tangan kanan Leo, menghampiri Bella dan berbisik. "Pesan dari ponselnya sudah dialihkan ke nomormu, kan?" Bella menyerahkan kembali benda itu dengan senyum berbisa. "Beres. Umpanmu sendiri sudah disiapkan? Si bodoh itu tidak curiga, kan?" Fa mengangkat bahu acuh. Dia masih saja naif. Sadar ponselnya hilang pun sepertinya tidak. "Tugasmu sekarang hanya berakting jadi korban yang menyedihkan besok." Bella mengangguk puas dengan aura angkuh. "Tenang saja, panggung sandiwara ini akan berjalan sesuai rencana." Terbayang di kepalanya badai hujatan netizen yang akan mengangkat namanya menjadi bintang terkenal. Dan mungkin memikat pewaris kaya. "Maaf ya Leo, salah sendiri menentang keluarga Kwan. Kau sendiri yang mengundang petaka ini," cibirnya dalam hati. Pagi harinya, skandal itu meledak bagai petir di siang bolong. Berita itu langsung memuncaki tren pencarian sebagai topik terpanas hanya dalam hitungan jam. Jagat maya murka. Ribuan caci maki ditujukan untuk menghancurkan Leo, yang kini masih tertidur pulas di ranjang rumah sakit. Di tengah keributan itu, Kai membuka pintu kamar VIP perlahan, melihat sosok mungil meringkuk gemetar di sofa. Matanya sembab karena menangis, dan jemari kecilnya sibuk menekan layar ponsel tanpa hasil. "Paman Kai, tidak ada. Aku takut banget." Kai menatapnya dengan picingan mata setajam rubah. Mulai dari gerak-geriknya, suaranya yang bergetar, hingga air mata itu. Semuanya adalah akting level dewa yang tanpa celah. Tangan Kai terulur, mengusap puncak kepala gadis kecil itu dengan kelembutan yang dipalsukan.
Jangan takut ya. Mereka lagi di luar kota, makanya nggak bisa dihubungi. Kita tunggu Kak Leo bangun saja. Oh ya, ibumu paling suka makan apa sih? Tubuh Chloe sempat kaku sesaat sebelum akhirnya menatap pemuda itu dengan penuh curiga. Mama suka makanan rumahan biasa. Tapi kenapa Kak Kai nanya-nanya begini? Kai buru-buru membetulkan posisi duduknya, buang muka dengan salah tingkah. Ah, nggak apa-apa, nanya doang kok. Sebenarnya, Chloe tidak peduli-peduli amat soal cinta monyet Kai. Yang bikin penasaran setengah mati, bagaimana ceritanya bocah ini bisa kenal arah? Padahal, mamanya itu baru sebentar menginjakan kaki di Vedia. Layaknya orang kasmaran yang ketahuan, Kai buru-buru mengalihkan pembicaraan. Suaranya sampai gelagapan karena terlalu gugup. Dengar Chloe, Kak Leo lagi dijebak buat menghancurkan karirnya. Kita harus cepat bertindak buat menolongnya. Kamu ingat di mana HP-nya ditaruh? Semua pesan yang disebar si ular Bella di media sosial itu kelihatan meyakinkan banget. Seandainya kita bisa mengecek HP itu. Chloe malah membuang napas berat. Jemarinya menyisir rambut dengan raut frustrasi. Malam tadi aku kebelet pipis, makanya aku...